kepolisian di tingkat pusat akan turun melakukan pendampingan serta bantuan agar proses penyidikan bisa dipertanggungjawabkan untuk keluarga. Apakah ada unsur pidana atau unsur lain yang menyebabkan Brigadir Setio Herlambang meninggal dunia? Kapolri meminta kasus ini diusut tuntas dan dilakukan secara cermat. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas. Kira penyelidikan saat ini masih berjalan. Saya juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain. Keluarga almarhum Brigadir Setio Herlambang masih syok dan belum mau memberikan keterangan. Sejumlah pelayat masih berdatangan ke rumah duka di Kendal, Jawa Tengah, termasuk teman-teman almarhum di Satuan Brimob. Sebelumnya, keluarga menerima kabar Brigadir Setio Herlambang meninggal akibat kecelakaan. Korban meninggal dunia akibat luka tembak. Keluarga berharap polisi bisa mengusut tuntas kejadian yang menimpa Brigadir Setio Herlambang. Jam 3, katanya ya kecelakaan itu. Tapi nggak jelas kecelakaan apa enggak? Enggak sama sekali nggak diberitahu kecelakaan apa enggak. Enggak ada sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah. Jadi nggak cerita apa-apa ya, Pak? Enggak. Biasa-biasa aja ya? Tapi 3 hari yang lalu tuh ngabari leteng saya meninggal di Papua. Oh gitu. Pak, harapan dari keluarga sendiri, Pak? Harapan saya juga ya ikhlas saja. Pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang, ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar di rumah dinas Kapolda Kaltara. Dugaan sementara, korban meninggal akibat lalai saat membersihkan senjata. Dari hasil otopsi, penyebab kematian korban adalah luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru-paru hingga mengalami pendarahan. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi di program Sapa Indonesia Pagi menyebut perlu bukti yang lengkap di tempat kejadian perkara bila memang Brigadir Setio diduga lalai membersihkan senjata. Tentunya akan ada alat-alat bukti pendukung yang mengatakan yang bersangkutan sedang membersihkan senjata. Dan kemudian ada saksi lain ya yang menemukan pada saat yang bersangkutan meninggal. Tapi yang jelas yang saya ketahui pada saat itu Bapak Kapolda Kaltara sedang berada di Jakarta. Hingga Walpri itu memang tidak sedang bertugas dan ada di mes atau di mesnya tempat dia tinggal. Ada satu hal yang mungkin pengalaman saya dulu ya, biasanya kalau orang bunuh diri itu kan biasanya dilakukan kepada bagian tubuh kepala. Jika sekarang kan di bagian tubuh badan dan tentunya ini akan menjadi satu bahan bagi ahli-ahli forensik kita yang menentukan dari arah mana, kemudian apakah yang bersangkutan itu tangannya kidal atau tangan kanan, hingga memegang senjata itu bisa memungkinkan terjadi kecelakaan. Keluarga juga meminta otopsi ulang dan kematian Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji polisi akan mengusut kasus ini secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Danang Prakosa di Kendal, Jawa Tengah untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kematian Brigadir Setio Herlambang. Danang, bagaimana hasil otopsi ulang yang sudah dilakukan Rumah Sakit Bayangkara Semarang? Apakah sudah ada hasilnya? Iya, Pak Kalis hari kedua proses pemakaman Brigadir Polisi Setio Herlambang. Hari ini sejumlah pelayat sudah mulai berangsur-angsur sudah sepi. Dari suasana di rumah duka di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ulari, Kendal, Jawa Tengah sudah mulai sepi. Beberapa pelayat juga sudah tidak ada dan hanya tampak beberapa kendaraan dan beberapa keluarga yang masih di rumah. Sementara itu hingga siang hari ini kita sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan keluarga, tetapi kondisi keluarga masih terlihat shock dan belum bisa memberikan keterangan. Tetapi dari hasil autopsi yang kemarin diikuti oleh salah satu ipar dari jenazah, bahwasanya memang autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang
ditemukan ada luka tembak di dada sebelah kiri. Tapi apakah hasil otopsi itu sudah disampaikan dengan keluarga, sampai hari ini belum ada kabar apakah sudah ada. Tapi dari warga sekitar yang saya tanya tadi sebelum live, bahwa memang hingga pemakaman proses hari ini belum ada satupun pihak kepolisian ataupun mobil-mobil yang terkait dengan kepolisian datang untuk ada di sekitar rumah duka ini setelah pemakaman. Mas Kalis. Danang, ini apakah nantinya keluarga akan menempuh jalur hukum atas kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara ini? Iya, dari hasil komunikasi kemarin dengan mertua jenazah, bahwasanya keluarga memang sampai kemarin pasca kedatangan dan hingga hari ini memang belum mau berikan keterangan, tapi dari diskusi yang ada dari pihak mertua menyampaikan bahwasanya semua diserahkan kepada salah satu kerabat dari jenazah yang memang saat ini menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Kendal. Tapi bagaimana, apakah akan dilanjutkan atau seperti apa, sampai hari ini juga belum ada keterangan dan belum ada informasi terkait hal tersebut, Mas Kalis. Baik, terima kasih laporan Anda, Danang Prakosa, langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Korban kecelakaan eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, masih dirawat di 3 rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang. Dari data Polres Semarang, Jawa Tengah, 27 korban laka saat ini masih dalam perawatan. Polres Semarang, Jawa Tengah mengklarifikasi terkait jumlah korban kecelakaan di eksit Tol Bawen. Korban meninggal sebelumnya disebut berjumlah 4 orang. Namun dari hasil penelusuran ke beberapa rumah sakit, korban meninggal berjumlah 3 orang. Polres Semarang juga sudah melakukan pemeriksaan saksi serta gelar perkara untuk memastikan status sopir truk yang menurut rencana besok hasilnya akan disampaikan ke media. Untuk mengusut kecelakaan maut di eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, polisi menerjunkan tim Traffic Accident Analysis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara pada Minggu siang kemarin. Penggunaan teknologi Traffic Accident Analysis dengan gambar 3 dimensi ini dilakukan untuk memastikan peristiwa demi peristiwa kecelakaan maut yang terjadi pada Sabtu malam. Dengan menggunakan teknologi ini, penyebab kecelakaan diharapkan bisa terungkap jelas. Untuk memantau perkembangan kasus kecelakaan beruntun di lampu merah eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Hendro Teguh, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Hendro, untuk saat ini apakah informasinya supir sudah jadi tersangka? Baik, dapat kami informasikan bahwa siang tadi Dirlantas Polda Jawa Tengah sudah menyatakan bahwa sopir truk sudah menjadi tersangka. Dari hasil penyelidikan saat ini bahwa ada kelalaian dari super truk. Selain itu, Dirlantas juga menyebutkan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait over dimensi kendaraan, serta melakukan penyelidikan terkait kelalaian manajemen transportasi juga pemilik dari truk sehingga mengakibatkan kecelakaan di eksit Tol Bawen. Sekali. Hendro, ini selain saat ini sedang dilakukan penyelidikan juga, korban juga saat ini masih banyak yang dirawat. Bagaimana kondisi mereka di rumah sakit saat ini? Dari data Polres Semarang, masih ada pasien yang dirawat di sejumlah rumah sakit Kabupaten Semarang. Di antaranya di Rumah Sakit Atin sendiri ada 13 pasien yang dirawat, 6 rawat inap, kemudian 7 rawat jalan. Kemudian di Rumah Sakit Ambarawa sendiri ada 7 pasien, rawat inap 4 orang, kemudian rawat jalan 3 orang. Kemudian di Rumah Sakit Ken Saras ada 7 orang, 5 rawat inap, 1 rawat jalan, dan 1 luka berat. Dapat informasikan juga bahwa dari Polres Semarang yang sempat menyatakan 4 korban meninggal, saat ini dari hasil penelusuran rumah sakit jadi 3 korban meninggal akibat kecelakaan tersebut. Sekali.
Baik, terima kasih Hendro Teguh melaporkan langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas kasus kericuhan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bantuan sosial dan operasi pasar ternyata belum membuat harga beras di Kota Blitar turun. Sudah 1 bulan harga beras di Blitar tetap tinggi. Di Kota Bengkulu, warga juga masih mengeluhkan harga beras yang tidak kunjung turun. Jangan kemana-mana, Kompas Siang segera kembali. Nah, ini kuncinya 3. Berapa itu? Sehari mungkin bisa 600, 700. Dari satu rekening ya? Iya. Terakhir berkomunikasi dengan Freddy kapan? Kemarin ketemu saya. Apa yang dibicarakan dengan Freddy? Dulu, Senin, 25 September, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimex. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara Presiden Joko Widodo pagi ini memanggil sejumlah menteri ke istana untuk menggelar ratas tentang persoalan pembangunan Rempang Eco City di Rempang, Batam. Sejumlah menteri sudah memasuki istana, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, lalu juga ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Menteri LHK Siti Nurbaya menjawab singkat tentang agenda ratas.
Di antaranya adalah membahas persoalan Rempang. Informasi terkini kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, saat ini sudah ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, yang menjadi agenda pembahasan di Ratas selain tadi ada Rempang, apa saja? Iya, yang jadi fokus memang salah satunya itu, yang secara umum memang adalah soal pengembangan Rempang Eco City, tapi kalau secara khusus ini masih belum dibocorkan oleh menteri-menteri yang tadi hadir sejak sekitar pukul 9:30 atau jam 10 pagi tadi. Tadi Menteri LHK Siti Nurbaya juga yang sudah mengkonfirmasi kalau salah satunya adalah soal Rempang, kemudian juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hanya menjanjikan kalau akan membeberkan apa saja yang jadi pembahasan antara Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan Presiden Joko Widodo hari ini pasca digelarnya Ratas. Nah, meskipun belum dibocorkan, tapi ada beberapa poin yang bisa jadi bahan pembahasan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Misalnya adalah soal tenggat waktu pengosongan wilayah Pulau Rempang tanggal 28 September 2023 atau sekitar 3 hari lagi. Nah, memang sebelumnya target ini disampaikan oleh pemerintah karena ini akan berkaitan dengan alangkah awal memulainya pengembangan proyek Rempang Eco City tersebut. Meskipun kemudian Kepala BP Batam yang juga merupakan Wali Kota Batam menyebutkan bahwa tanggal 28 September ini bukan batas akhir pengosongan wilayah. Jadi kalau dari Wali Kota Batam menyebutkan masih akan fokus juga untuk terus melakukan pendataan warga yang terdampak dan juga akan direlokasi. Kemudian yang juga terkait dengan penanganan Rempang yang tidak menutup kemungkinan bisa dibahas dalam Ratas adalah soal temuan Komnas HAM yang sudah melakukan tinjauan langsung selama beberapa hari kemarin. Misalnya adalah Komnas HAM yang menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM, misalnya ada penggunaan kekuatan berlebihan ketika beberapa pekan lalu, kemudian juga mencatatkan adanya 2 kali penahanan warga, yaitu saat tanggal 7 September menangkap 8 orang, kemudian ada 34 orang yang ditangkap lagi pada 11 September lalu. Juga adanya penggunaan gas air mata yang tidak terukur sehingga menyebabkan korban. Ini adalah beberapa temuan Komnas HAM yang tentunya nanti masih perlu dilakukan pendalaman lagi. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa dibahas karena Presiden Joko Widodo sebelumnya beberapa pekan lalu sudah pernah menegaskan kalau dalam penanganan kasus Rempang tidak boleh ada langkah represif dari aparat. Presiden Joko Widodo juga saat itu sudah menelpon langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyebutkan kalau masalah Rempang ini harus diselesaikan dengan baik, komunikasi yang baik. Jadi pemerintah juga menampung apa saja keinginan dari masyarakat, kemudian juga sekaligus mensosialisasikan apa yang akan dibangun oleh pemerintah. Beberapa poinnya juga adalah soal ganti rugi, dijelaskan sejelas-jelasnya dengan harga yang terbaik, kemudian kalau lokasinya tidak cocok dikomunikasikan lagi. Beberapa hal yang juga sudah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat Rempang karena sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan kasus itu, dan juga pada pekan lalu Menteri Investasi melakukan rapat koordinasi bersama dengan Menteri ATR, kemudian juga dengan Mendagri di Rempang, dan beberapa poinnya adalah misalnya 17.000 hektar lahan di Pulau Rempang ini memang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Di tahap pertama ini nantinya investor asal Tiongkok sudah menggelontorkan dana untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Nah, nanti di tahap pertama butuh sekitar 2.000 sampai 2.500 hektar dan akan ada 700 kepala keluarga yang terdampak. Beberapa kompensasi yang disediakan oleh pemerintah misalnya adalah menyiapkan rumah untuk 700 kakak itu, di mana akan dibangun dalam 6-7 bulan. Kemudian sambil menunggu waktu konstruksi akan ada fasilitas berupa uang dan juga tempat tinggal sementara. Ada juga tanah seluas 500 meter persegi per kakak dan lain-lain. Ada kompensasi yang sebenarnya sudah disiapkan. Tapi sekali lagi, yang masih ditekankan juga oleh pemerintah adalah komunikasi. Karena sampai saat ini masih ada warga Rempang yang juga menolak. Misalnya adalah karena sudah tinggal di Pulau Rempang selama bertahun-tahun, sudah turun-temurun, kemudian juga masih belum sepenuhnya mempercayai apa saja yang bisa dijanjikan oleh pemerintah dan juga masih membutuhkan kepastian soal janji-janji itu. Paskalis.
Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana hasil dari ratas pada hari ini. Terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari Istana Jakarta. Sotan lain, saudara, selebgram salah satu pemeran film porno yakni Siskae memenuhi panggilan polisi hari ini. Siskae diperiksa sebagai saksi terkait produksi film porno yang terbongkar di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Selebgram Siskae tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi tadi. Siskae akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus film porno dan Siskae sedianya dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada Jumat 15 September lalu, tapi tidak hadir. Ia kembali dipanggil pada Selasa 19 September, namun kembali absen lantaran sedang berada di luar negeri. Kepada awak media, Siskae mengaku hanya bermain 1 judul film di antara 126 film yang dibesut tersangka IR. Aku belum tahu ya persiapan pertanyaannya seperti apa saja, tapi yang pasti aku sudah menyiapkan diri dan bukti untuk kuberikan dan kujelaskan kesaksianku kepada para penyidik. Satu dong, satu judul. Sama tunggal gitu, Kak? Iya, betul. Itu dibayar berapa, Kak? Nanti aku bakal spill ke kalian dan aku bakal share setelah pemeriksaan. Kasus produksi film porno yang menyeret sejumlah nama terus bergulir. Pemeriksaan terhadap para pemeran pria dan perempuan dalam film porno tersebut terus dilakukan. Total sudah ada 5 orang jadi tersangka dalam kasus ini. Polisi terus mengusut sindikat film porno yang terbongkar di Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap para pemeran pria dan perempuan dalam film porno terus dikebut. Dari 16 pemeran, 13 diantaranya sudah memenuhi panggilan polisi. Mereka kompak mengaku dijebak dan dibohongi tersangka IR yang menyebut rumah produksi miliknya berbadan hukum dan legal. Para pemeran juga mengaku hanya dibayar 1 hingga 2 juta rupiah untuk 1 hari syuting. Seluruh adegan yang dimainkan pun diklaim hanya gimmick alias tipu adegan. Saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat internet itu gimmick ya. Kita itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Nah, saya merasa terjebak karena di sini saya juga sebenarnya nggak tahu kalau itu bakal ada web dewasa. Dan bayarannya tidak semahal itu. Berapa? Ya, adalah tidak sesuai dengan berapa? 1 juta, 2 juta, 7 juta. Tidak sesuai dengan berapa? Kak Meli tadi 1 juta, Kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Itu berapa film, Mbak? Film atau 1 hari? 1 hari. Itu pembayaran pun tidak. Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Saudara I ya, nah, dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita sih kayak digiring ini opininya ini legal. Lo nggak usah takut mainin film-film ini ya. Tidak hanya pemeran film porno, polisi juga akan meminta keterangan ahli, di antaranya ahli ITE, pidana, dan ahli pornografi. Seluruh keterangan akan dianalisis untuk dilakukan gelar perkara dan menetapkan status hukum terduga pelaku. Sudah kita lakukan komunikasi dan koordinasi awal. Insya Allah minggu depan kita jadwalkan untuk pemeriksaan para ahli. Setelah itu kita akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk di dalamnya adalah untuk menentukan apakah status saksi layak ditingkatkan menjadi tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Sindikat produksi film porno di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dibongkar Polda Metro Jaya pada Juli lalu. Sejak tahun 2022, rumah produksi ini sudah memproduksi 120 film porno yang diperjualbelikan di internet dengan keuntungan 500 juta rupiah. Salah satu filmnya bahkan sempat diblokir oleh Kemenkominfo sekitar akhir bulan April 2023. Sejauh ini, sudah 5 orang ditetapkan jadi tersangka, yakni produser sekaligus sutradara, juru kamera, penyunting gambar, hingga sekretaris rumah produksi. Polisi menduga ada pelanggaran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi.
Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus produksi film porno akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Anissa Karima langsung dari Mapolda Metro Jaya. Anissa, hari ini giliran selebgram Siskae memenuhi panggilan polisi. Apa yang ingin digali oleh penyidik? Ya, benar sekali Paskalis dan juga saudara, pada pagi ini tepatnya selebgram Siska yang mendatangi Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian ataupun keterangan terkait kasus rumah produksi film porno di daerah Jakarta Selatan. Adapun yang ingin digali penyidik adalah terkait keterlibatan langsungnya Siskae dengan rumah produksi film porno tersebut. Tadi barusan Siskae tiba tepatnya jam 10 pagi dan Siskae juga mengatakan kepada awak media bahwa yang bersangkutan telah menyiapkan sejumlah barang bukti, tetapi barang bukti tersebut tidak bisa diberitahukan lebih dulu. Nanti selanjutnya setelah pemeriksaan selesai akan dijelaskan lebih lanjut barang bukti dan kesaksian seperti apa yang Siskae lampirkan kepada pihak penyidik. Sampai saat ini Siskae masih diperiksa oleh penyidik setelah sebelumnya seperti yang sudah diketahui bahwa ini merupakan panggilan ketiga Siskae dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebanyak 2 kali Siskae sudah mangkir dari panggilan pihak Polda Metro Jaya, terakhir dipanggil pada tanggal 19 September kemarin. Tetapi Siskae mangkir karena menurut keterangannya yang bersangkutan sedang memiliki pekerjaan di luar negeri, tepatnya di Kamboja. Untuk selengkapnya juga nanti kita akan mengetahui apa saja yang telah digali oleh pihak penyidik dan apa yang diberikan keterangan atau kesaksian dari Siskae pada hari ini. Paskalis. Anissa, ini kan sebelum Siskae sudah ada beberapa saksi lain yang juga dipanggil dan diperiksa. Dari sejumlah saksi yang sudah dipanggil, fakta apa saja yang sudah terungkap selama penyidikan? Ya, dari sejumlah saksi yang sudah dipanggil memang ada beberapa fakta yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah terdapatnya ratusan film porno yang sudah dirilis, tepatnya ada 126 jumlahnya. Lalu juga fakta lainnya adalah bahwa hari ini tidak hanya Siskae yang diperiksa, tetapi juga ada 3 saksi lainnya yang diperiksa oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu, menurut keterangan dari pihak kepolisian, pemeriksaan saksi ini belum selesai sampai situ saja, karena sampai saat ini juga polisi masih memburu 16 saksi lainnya, yaitu 11 pemeran utama laki-laki, 11 pemeran laki-laki dan juga 5 pemeran wanita. Jadi untuk setelah hari ini polisi juga masih memburu saksi lainnya, lalu minggu depan dijadwalkan dengan pemeriksaan saksi ahli sebanyak 6 orang. Adapun saksi ahli sebanyak 6 orang itu terbagi menjadi 3 bidang. Jadi satu-satu bidang ada 2 saksi ahli. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah bidang IT, ahli pornografi, dan juga ahli pidana. Selanjutnya setelah saksi ahli selesai, maka nantinya pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara. Paskalis. Terakhir, Anissa, ini ada kemungkinankah polisi menjadikan para pemeran dalam film porno ini sebagai tersangka? Ya, benar sekali. Nantinya tidak hanya Siskae tetapi juga saksi-saksi lainnya setelah pemeriksaan saksi selesai, maka tidak menutup kemungkinan bahwa status hukumnya bisa naik menjadi tersangka sesuai dengan keterangan dari kepolisian bahwa untuk menaikkan status ataupun nanti status hukumnya berubah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya keterangan dari para saksi tetapi juga diharuskan ada minimal 2 barang bukti yang dilaporkan kepada penyidik. Tadi juga saya harus menyampaikan Paskalis dan juga saudara bahwa untuk 5 tersangka lainnya polisi telah memberikan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait 5 tersangka kasus rumah produksi film porno ini, dan Kejati DKI Jakarta juga diinformasikan bahwa telah menerima berkas tersebut. Lalu selanjutnya untuk statusnya sebagai tersangka nanti kita akan lihat saat polisi sudah memeriksakan saksi maupun keterangan dari para saksi nanti lainnya yang akan digelar perkara di waktu yang akan datang. Paskalis. Anissa Karima, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kompas yang akan segera kembali, saudara, dengan informasi bantuan sosial dan operasi pasar ternyata belum membuat harga beras di Blitar turun. Sudah 1 bulan harga beras di Blitar tetap tinggi. Di Kota Bengkulu, warga juga masih mengeluhkan harga beras yang tidak kunjung turun.
Di segmen Cerita Nusantara akan kami hadirkan cerita tentang seni bela diri tradisional suku Banjar yang dipelajari turun-temurun, yakni seni bela diri Kuntau. Cara menghindari lawan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Expos. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Salonpas Jet Spray, let's move. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumida. Aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Bupati Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 2 tahun 2023 yang dirangkaikan dengan peresmian 3 lumbung pangan masyarakat dana alokasi khusus tahun 2022. Penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 2 tahun 2023 ini dipusatkan di Desa Konarom, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Bantuan pangan beras diberikan kepada 641 PKM di Desa Konarom dari total penerima sebanyak 18.031 PKM se-Bolaang Mongondo. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat mengendalikan harga beras di pasaran.
Bantuan sosial dan operasi pasar ternyata belum membuat harga beras di Kota Blitar, Jawa Timur turun. Sudah 1 bulan lamanya, saudara, harga beras tetap tinggi. Harga beras premium di Kota Blitar mencapai Rp71.000 per 5 kg. Sementara harga beras medium mencapai Rp62.000 per kilogram. Banyaknya bantuan sosial dan operasi pasar yang digelar pemerintah belum membuat harga beras di pasaran turun. Padahal tujuan utama dari bansos dan operasi pasar adalah menekan harga beras yang tengah melambung tinggi di pasaran. Pasokan beras dari petani ke pedagang belum normal. Gagal panen akibat musim kemarau jadi penyebab utama. Bisa, nanti pasti akan turun. Nanti akan turun. Secara perlahan seperti itu ya? Perlahan ya. Meskipun saat ini belum. Oke. Kalau penjualannya gimana nih Mas dengan kondisi harga tinggi segitu? Ya agak sepi. Agak sepi Mas? Dampak pasti. Iya, menunggu kesiapan dari Bulog. Bulog sudah ready, nanti akan didistribusikan ke seluruh warga sesuai dengan data yang sudah masuk. Karena daerah sifatnya hanya mendistribusikan. Di Kota Bengkulu, warga mengeluhkan harga beras yang tidak kunjung turun. Di pasar tradisional Kota Bengkulu, harga beras kini melonjak menjadi Rp13.500 hingga Rp17.000 per kilogram. Kondisi ini memaksa warga untuk beralih dari beras berkualitas premium ke beras yang lebih murah. Tidak hanya pembeli, pedagang pun mengeluhkan omset mereka yang turun karena harga beras mahal. Penurunan omset bahkan mencapai 50% dari kondisi normal. Sebenarnya karena kepepet aja beli yang ini. Biasanya kita beli yang karungan yang seperti itu tuh, yang kemasan dari pabrik itu. Karena yang itu sudah naik drastis, ya apa boleh buat kesini dulu untuk sementara waktu. Iya, oke. Pembelian dari masyarakat Pak? Ya jelas. Kalau orang tuh makan itu sekarang mulai tadi orang tadi kalian itu sebulan paling. Pengaruh sepinya kan pedagang. Iya. Sampai berapa? Pedagang makan. Sampai berapa persen Pak turun Pak? Ya persen ini tinggal dikit. Sampai 50% kalau dia banding dia sekarang. Mana orang belanja? Banyak orang pedagang, daripada orang belanja. Rekan-rekan kami dari Blitar dan Bengkulu akan melaporkan langsung bagaimana kondisi harga beras di sana. Saya akan terlebih dulu ke Blitar. Sudah ada jurnalis Kompas TV Winanto Soekarja di sana. Winanto, ini kan sudah ada bantuan pangan disalurkan untuk warga di sana. Tapi kenapa harga beras sampai saat ini belum turun? Ya, selamat siang Pak Kalis dan saudara. Hingga saat ini harga beras di Kota Blitar memang masih cukup tinggi untuk yang kelas premium. Harganya masih berkisar di antara Rp70.000 hingga Rp71.000 per 5 kg. Meskipun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar terus menggelontorkan bantuan sosial berupa beras, namun nyatanya hal itu tidak membuat harga beras di pasar Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar turun. Menurut pedagang, hal ini terjadi lantaran stok dari kiriman dari petani ke pedagang hingga saat ini belum normal seperti itu, Mas Galis. Oke, Winanto, ini juga sebenarnya kenapa harga beras sampai saat ini masih mahal? Lalu apakah stok di sana sebenarnya berkurang sehingga karena permintaannya tinggi jadi harganya lebih mahal? Ya, Mas Galis, memang saat ini wilayah Blitar dan sekitarnya mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Dan para petani belum bisa melakukan tanam padi sehingga waktu panen pun mundur seperti itu. Akibatnya stok atau hasil panen dari petani yang dikirimkan ke pedagang ini berkurang hingga 30% seperti itu kalau dibandingkan dengan hari normal. Hal itulah yang membuat harga beras di tingkat pedagang tetap tinggi meskipun pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat. Pas Galis. Baik, terima kasih Winanto Soekarja, jurnalis Kompas TV dari Blitar, Jawa Timur. Kini kita akan memantau bagaimana kondisi harga beras di Bengkulu. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gilang Triwibusono. Gilang, sampai saat ini, apakah sudah ada upaya
ataupun solusi yang dilakukan pemerintah setempat untuk menyikapi keluhan masyarakat tentang harga beras yang semakin mahal di sana? Selamat siang Paskalis dan juga saudara. Benar, pemerintah Provinsi Bengkulu pekan lalu sebelumnya telah menyalurkan bantuan cadangan beras milik pemerintah sebanyak 1.697 ton pada 169.000 warga penerima manfaat di Provinsi Bengkulu. Kemudian pemerintah daerah baik di kabupaten telah menggelar operasi pasar beras murah untuk menekan harga beras yang tinggi. Namun, 2 bansos tersebut yang telah dilakukan pemerintah tidak mampu menekan harga beras yang tinggi saat ini. Harga beras sendiri telah berangsur naik sejak 2 bulan terakhir di Bengkulu, dan sebulan terakhir kenaikan cukup signifikan karena kemarau panjang di sejumlah wilayah yang jadi lumbung beras. Paskalis. Ini apakah di sana kondisinya kisaran harga berasnya seperti apa, Gilang? Lalu bagaimana stoknya juga di Bengkulu? Ya Paskalis, dari harga normal, dari pantauan kami 2 bulan lalu, beras medium itu berkisar Rp10.000 per kilogram, saat ini dijual Rp13.500 per kilogram. Artinya ada kenaikan cukup signifikan sebesar Rp3.500 per kilogram. Kemudian ada beras premium yang sebelumnya dijual berkisar Rp13.000, saat ini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Bengkulu sendiri masih memasok beras dari sejumlah wilayah seperti Lampung dan Sumatera Barat, yang saat ini kemarau menjadi pasokan sendat dan jadi penyebab kenaikan harga beras di Bengkulu Paskali. Oke, tapi berarti kalau untuk stok di Bengkulu masih aman, Gilang? Ya, pemerintah sendiri sebelumnya telah memastikan, baik pemerintah daerah maupun Bulog Bengkulu memastikan ketersediaan pasokan beras mencukupi. Namun harga di pasaran ini dijual pedagang melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah sendiri telah mengimbau para pedagang untuk menjual beras sesuai head yang telah ditetapkan. Paskalis. Baik, terima kasih banyak Gilang Triwibusono melaporkan langsung dari Bengkulu, dan sebelumnya ada Winanto Soekarjo dari Blitar, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Maraknya perdagangan via online atau daring membuat penjualan di pasar atau secara offline sepi pembeli. Salah satu yang terimbas ini adalah Pasar Tanah Abang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji dalam sepekan akan mengatur perdagangan via online agar tidak merugikan pedagang di pasar. Banyak sudah toko tutup di Pasar Tanah Abang. Jaminan keuntungan bila berdagang di Pasar Tanah Abang tak lagi bisa diperoleh. Pasca teknologi daring membuat penjualan secara online menyaingi harga-harga di pasar. Kini dengan laju perdagangan daring, perdagangan di pasar seperti Tanah Abang sepi pembeli. Ya sekarang jadi cuman 10 piece, kalau biasanya kan bisa sampai 1 podian gitu. Kalau hari biasa kadang di atas 10, kadang di bawah 10 juga. Paling kita ngasih harganya di bawahnya aja sih, kalau jualan e-commerce enggak sih. Jauh turunnya nyampe 50%. Menurut saya sih nggak apa-apa ya. Cuman kan kita dagangnya produk lokal gitu. Yang murah itu kan produk kebanyakan dari luar gitu. Yang cloning produk lokal gitu. Belanja offline juga kan lebih bagus, kita bisa langsung merasakan bahannya kan, daripada online kan belum tentu yang kita lihat sama persis yang datang sama barangnya gitu kan. Produk impor dijual lebih murah lewat daring, membuat perdagangan secara fisik minim dilirik masyarakat. Meski sebagian orang masih ingin membeli ke pasar karena sejumlah kelebihannya. Bagaimana bikin bahan yang bagus kita bisa lihat pegang gitu. Pernah sih beli di online, harganya agak miring dikit sih kalau di online mah daripada beli langsung ke toko. Tapi pernah saya beli online sama di toko sama harganya. Karena ya pertama ada kelebihan untuk memilih bahan atau memegang bahan. Yang kedua harga pun lebih, kalau untuk lebih banyak atau grosir lebih murah di Tanah Abang sini. Harganya untuk harga lebih miring untuk online. Cuma ya kekurangannya itu kita nggak bisa pegang bahan. Mungkin tukar juga ribet ya.
Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tanggap dan mengatur perdagangan di media sosial, khususnya mengatur distribusi arus barang dan perdagangan barang impor. Baru disiapkan, itu kan lintas kementerian, dan ini memang baru ininya finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Ya, ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Menanggapi Presiden, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji segera mengatur perdagangan via online atau daring. Kita harus tata, harus diatur agar UMKM kita, pasar-pasar kita tidak sepi. Mudah-mudahan 1 minggu, 2 minggu ini selesai. Lagi ditata, lagi diatur ya. Yang boleh nanti dijual dari impor itu namanya positive list yang kita nggak punya. Yang kita punya harus dari dalam negeri, misalnya seperti itu ya. Kedua, platform digital nggak bisa jadi produsen ya, nggak bisa. Ya itu diatur kira-kira begitu. Aksi pemerintah kini jadi andalan para pedagang. Mengatur rezeki agar tak cuma mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga melindungi masyarakat yang belum bisa mendapat keuntungan dari teknologi. Tim Liputan, Kompas TV. Suku Banjar punya seni bela diri tradisional yang dipelajari turun-temurun, yakni seni bela diri Kuntau. Kuntau punya gerakan khas dan 3 tahapan, yakni palangkahan, pelepasan, dan patikaman. Setelah diturunkan statusnya, badai tropis Ophelia masih mengancam negara bagian North Carolina hingga New Jersey. Badai tropis ini juga memicu banjir dan hujan lebat. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Calm & Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kini saatnya kita temui rekan-rekan Biro Kompas TV di daerah yang akan menyampaikan cerita Nusantara. Sudah siap Anissa Fitriani di Sukabumi, Jawa Barat, dan juga ada Aisyah Iria di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kami akan terlebih dulu Sukabumi. Anissa, ada cerita apa saja dari sana hari ini? Baik, selamat siang Paskalis dan saudara. Ada 2 informasi yang akan kami sampaikan dari Biro Sukabumi untuk cerita Nusantara kali ini. Saudara, dampak kemarau panjang, objek wisata Danau Situgunung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat surut. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya kunjungan wisata ke Danau Situgunung. Akibat bencana kekeringan, Danau Situgunung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat surut. Surutnya air Danau Situgunung ini berkurang hingga sekitar 1 meter. Terlihat di bagian tepi dan dasar danau mulai mengering meski di bagian tengahnya masih terdapat genangan air. Surutnya air tersebut sudah terjadi sejak 1 bulan lalu, hingga berdampak bagi penghasilan yang menjadi pemandu wisata rakit, karena tingkat kunjungan Danau Situgunung berkurang hingga 15%. Bahkan di hari biasa sangat sepi pengunjung. Situgunung ini surut, Pak? Paling 1 bulan. 1 bulan. Kenapa, Pak, bisa surut?
Itunya bocor sama kemarau. Kemaraunya kan hampir 2 bulan. Emang biasanya airnya banyak atau gimana, Pak? Banyak, ini juga kayaknya turunnya hampir 1 meter. Kurang lebih. Terus pengaruh nggak Pak ke wisatawan, Pak? Ngaruh. Kemarau panjang ini belum ada pernah turun hujan ya saat ini. Memang ada sedikit dampak dari penglihatan atau dari hasil dokumentasi kurang bagus di danau. Nah, saat ini terjadi penurunan debit air kurang lebih 1 meter turun untuk saat ini. Kalau ini dampak wisata memang ya tadi ada keluhan kurang bagusnya di dokumentasi saja. Dampak kemarau panjang pun dirasakan hingga omset mereka turun 30%. Biasanya, kedalaman danau normalnya 8 meter, namun saat ini yang tersisa hingga ke pintu air hanya 1,5 meter untuk mata air danau. Hal ini menjadikan keindahan Danau Situgunung berkurang bagi pengunjung untuk menikmati wisata danau. Andrius Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Baik, saudara. Ratusan siswa di Kabupaten Sukabumi secara serentak memakan olahan ikan di Gor Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi. Hal itu dilakukan sebagai kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Dalam meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, pemerintah Kabupaten Sukabumi kampanyekan gemar memakan olahan ikan di Gor Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut, para siswa ini diajak senam gemar memakan ikan yang dilanjutkan dengan makan olahan ikan. Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan ini diikuti ratusan siswa di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan yang mengambil tema konsumsi ikan, anak cerdas, Sukabumi sehat, Indonesia maju. Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan banyak kandungan yang baik dari ikan, sehingga mengkonsumsi ikan menjadi hal yang harus dilakukan. Karena ikan memiliki kandungan gizi yang baik, termasuk bagi tumbuh kembang anak. Saat ini mendapatkan ikan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi tidaklah sulit, sebab ikan relatif melimpah di Kabupaten Sukabumi. Inisiasinya dari anak-anak ini supaya mengedukasi, tapi kalau perannya harusnya dari kader-kader di lapangan itu memberikan pembelajaran kepada keluarga untuk selalu memanfaatkan potensi ikan ini menjadi sumber protein yang bisa menumbuhkan kecerdasan, kekuatan fisik mereka. Pemerintah mengajak semua pihak untuk gemar memakan ikan dan membiasakan memakan ikan agar anak-anak sehat, cerdas, dan bugar. Andrius Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Itu dia 2 informasi yang dapat kami sampaikan dari Biro Sukabumi untuk Cerita Nusantara kali ini. Kembali kepada Anda, Pak Askalis. Terima kasih, Anissa. Sekarang saya akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah ada Aisyah Iria di sana. Aisyah, ada apa saja cerita dari sana hari ini? Ya, Pak Askalis dan juga saudara, ada 2 cerita Nusantara yang kami hadirkan langsung dari kota Banjarmasin. Informasi yang pertama berawal dari hobi usaha ukir kumpang atau sarung pisau dan gagang pisau jadi cuan bagi perajin asal Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Para pemesannya pun rata-rata menjadikan hasil ukiran sarung dan gagang pisau ataupun parang sebagai koleksi pribadi, baik perhiasan rumah maupun cenderamata. Mengukir kumpang atau sarung dan gagang pisau hingga parang sudah jadi rutinitas Solihin Akbar, seorang perajin asal Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di belakang rumahnya, Solihin begitu piawai menuntaskan pesanan dengan beragam motif ukiran yang umumnya berbahan dasar kayu mahar hingga tambahan jenis kayu jati, eboni, ataupun sawo. Para pemesannya pun rata-rata menjadikan hasil ukiran sarung dan gagang pisau ataupun barang sebagai koleksi pribadi, baik perhiasan rumah maupun cenderamata. Jasa yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp250.000 hingga Rp7.500.000 per buah, tergantung bahan dan tingkat kesulitan ukiran yang diminta si pemesan. Proses pembuatan sarung dan gagang memerlukan waktu 4 hari hingga 1 minggu per buah, mulai dari pembentukan, pengukiran, hingga penyemprotan cat menggunakan thinner.
Lamanya proses pembuatan ini dilakukan perlahan demi menjaga kualitas sehingga pemesan merasa puas akan hasil ukiran. Berawal dari hobi mengukir dan mengoleksi, Solihin mengaku jasanya ini menjadi sumber rezeki utama keluarganya yang ditekuni sejak 6 tahun lalu karena mampu meraup pendapatan sedikitnya 6 juta rupiah per bulan. Kalau orderan biasanya kita kadang hitung per hari karena cuman alhamdulillah setiap hari itu ada aja yang digawi, ada yang dibikin. Nah, yang bikinnya mulai dari yang daerah sini, yang dari luar pun ada yang pesanannya. Jadi kalau untuk dihitung per hari, kadang untuk minggu ini bisa nggak ada, tapi minggu besoknya malah yang banyak rutin masuknya gitu. Cuman sistemnya antrian, jadi kita kerjakan perlahan. Selain untuk pisau dan parang, Solihin juga kerap menerima orderan ukiran sarung dan gagang untuk keris. Bahkan berinisiatif menjual tas etnik berbahan kayu yang diukirnya untuk dipasarkan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Suku Banjar mempunyai seni bela diri tradisional yang dipelajari turun-temurun, yakni seni bela diri Kuntau. Kuntau mempunyai gerakan dengan 3 tahapan, yakni palangkahan, pelepasan, dan juga patikaman. Kuntau merupakan seni bela diri tradisional suku Banjar. Perbedaan bela diri suku Banjar dengan pencaksilat yakni pada gerakannya. Kuntau terdiri dari palangkahan atau tata cara gerakan kuntau, pelapasan yang merupakan cara menghindari lawan, dan patikaman yakni cara menghindar tetapi langsung menyerang lawan. Selain untuk membela diri, kesenian kuntau biasanya juga ditampilkan dalam acara pernikahan, hajatan, maupun event kebudayaan daerah. Seni bela diri ini tidak memiliki batasan umur. Dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa bisa mempelajari kesenian tradisional khas suku Banjar yang satu ini. Selain ditampilkan di berbagai acara, untuk melestarikan bela diri tradisional suku Banjar ini juga terdapat perlombaan berjenjang dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Hal ini membuat seni bela diri Kuntau semakin banyak diminati generasi muda di Kalimantan Selatan. Yang pertama, bela diri Kuntau kita itu adalah bagian dari peninggalan ataupun ciri khas orang Benua Banjar atau peninggalan para orang yang terdahulu. Itu dulu yang asli dari area khususnya Kalimantan lah. Sementara seorang peserta perguruan Kuntau di Banjarbaru mengaku tertarik untuk mempelajari seni bela diri Kuntau karena melihat teman-teman dan guru di sekolahnya banyak yang menggeluti bela diri ini. Pokoknya ternyata latihan Kuntau ini ada yang dipikirkan orang-orang, bukan hanya tentang kita bela diri tapi batin kita juga sama, kan artinya ditempangi gitu. Ia berharap dengan mempelajari bela diri khas Banjar dapat turut melestarikan kebudayaan suku Banjar dan bela diri Kuntau dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nabila Sepa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, Pak Kalis dan juga saudara, demikian tadi 2 informasi yang kami hadirkan langsung untuk cerita Nusantara dari Kota Banjarmasin. Terima kasih Aisyah Ira dari Banjarmasin dan sebelumnya ada Anissa Fitriani dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman. Sukarelawan Sahabat Ganjar mengadakan berbagai kegiatan positif untuk membangun SDM Indonesia yang berkualitas. Rangkaian kegiatan ini berlangsung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan juga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peduli akan pelestarian lingkungan, Sukarelawan Sahabat Ganjar mengajak warga Kabupaten Cilacap menanam pohon mangrove bersama. Mengusung tajuk Go Green untuk Indonesia, sukarelawan ingin masyarakat sekitar Cilacap dapat merasakan dampak positif dari penanaman mangrove ini. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Cilacap, Mariono, mengungkapkan warga yang tinggal di dekat Laut Cilacap memang membutuhkan bibit mangrove yang lebih banyak. Kegiatan Sahabat Ganjar hari ini adalah penanaman pohon mangrove di Desa Tritikulon.
kegiatan yang sangat bagus, positif, karena warga khususnya kota pinggiran Kabupaten Cilacap memang itu betul-betul untuk butuh bibit mangrove yang lebih banyak lagi. Harapan kami warga masyarakat Cilacap khususnya kedepannya kalau bisa kita lebih banyak lagi untuk penanaman biar lebih bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya yang di dekat laut. Tak hanya di Cilacap, sukarelawan juga mengadakan kegiatan bermanfaat, yakni kelas digital marketing untuk pelaku UMKM di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah satu peserta, Rizka Resmawati, menyampaikan, kelas digital marketing yang diadakan sukarelawan ini dapat membantu bisnisnya lebih berkembang. Awal-awal saya berjualan di era COVID Corona, terus saya berjualan masker buat muka, ya ada kadang sepi, kadang rame gitu aja. Ya semoga di tahun 2024 Pak Ganjar menjadi presiden. Dengan berlangsungnya rangkaian kegiatan sukarelawan di Jawa Tengah dan Jawa Barat ini, ialah sebagai bentuk nyata dedikasi sukarelawan terhadap masyarakat, sekaligus menjadi wadah untuk menampung aspirasi dukungan masyarakat kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Informasi mancanegara akan hadir di Kompas Siang, salah satunya setelah diturunkan statusnya badai tropis Ophelia masih mengancam negara bagian North Carolina hingga New Jersey. Badai tropis ini juga memicu banjir dan hujan lebat. Usai jeda, Harjuno Pramudito akan hadir bersama Anda di Kompas Siang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy, manis asam,
Manis asam curi. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kelompok pertahanan sipil di Suriah yang bernama White Helmet melaporkan serangan roket terhadap sebuah kamp pengungsi di Idlib, Timur Suriah. 2 warga tewas dan 2 lainnya terluka. Menurut kelompok White Helmet, serangan roket berasal dari pemerintah Suriah yang menargetkan kamp pengungsi di kota Sarmin, Idlib. Serangan menyebabkan kamp terbakar dan membuat para pengungsi kehilangan tempat tinggal. Suriah Barat Laut adalah benteng terakhir bagi para pemberontak di Suriah yang sebagian besar dikuasai kelompok militan Hayat Tahrir al-Syam serta pasukan yang didukung Turki. Polisi menangkap seorang pria pasca penembakan oleh sekelompok penyerang bersenjata di desa Banska, Kosovo yang menewaskan seorang polisi. Kelompok bersenjata juga menyerbu sebuah biara ortodoks di dekat perbatasan dengan Serbia. Polisi juga mengepung sebuah desa yang terletak 55 km di utara ibu kota Kosovo, Pristina. 3 orang penyerang tewas dalam operasi itu. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengatakan serangan itu mendapatkan dukungan dari negara tetangga seperti Serbia. Peristiwa ini meningkatkan ketegangan antara Kosovo dan Serbia. Setelah diturunkannya status badai tropis Ophelia masih mengancam sebagian wilayah timur laut Amerika Serikat mulai dari negara bagian North Carolina hingga New Jersey. Pusat Badan Nasional mengeluarkan peringatan bahwa badai Ophelia akan menurunkan curah hujan tambahan di sebagian Atlantik Tengah dan New England. Beberapa wilayah di New Jersey mengalami banjir dan membuat ribuan orang mengungsi dan mengalami pemadaman listrik. Banjir merendam membuat polisi menutup jalan-jalan. Sesaat lagi, Saudara, bakal Capres Anies Baswedan hari ini mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. SKCK salah satu syarat dibutuhkan untuk mendaftarkan di pemilihan presiden 2024. Manis asam curi. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Rubah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di depo bangunan bisa belanja hemat, barangnya lengkap dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar depo bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di depo bangunan. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral.
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Minum 1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perlu. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Setelah tidak lagi menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bakal calon presiden koalisi PDI Perjuangan, makin sering bersafari menyapa masyarakat. Ganjar pada Ahad kemarin bertemu segala lapisan masyarakat. Ahad pagi, bakal capres koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, dan Hanura, Ganjar Pranowo bertemu dengan masyarakat di sekitar Jalan Tamrin dan Sudirman, Jakarta. Ganjar bersama Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, jalan pagi di acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Selain menyapa masyarakat, Ganjar mencicipi mie ayam gerobak yang dijajakan di jalanan sekitar Jalan Tamrin. Bareng Pak Hari kita diajak keliling, satu dapat olahraganya, dia sama istri juga, dua mau ditunjukin UKM yang ada di sekitar sini. Kita cicipin beberapa makanan, ada mie ayam, ada bubur ayam tadi. Nanti kita harapkan ada bantuan gerobaknya, habis itu manajemennya. Kalau dia tahu manajemennya, harapan kita mereka nanti dilepas menjadi pengusaha yang mandiri. Setelahnya, Ganjar juga menemui kelompok masyarakat lain. Salah satunya adalah masyarakat etnis Tionghoa Kalimantan Barat. Mereka membentuk relawan untuk mendukung Ganjar sebagai Presiden 2024. Mengajak warga perantauan Tionghoa Kalimantan Barat untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden terpilih periode 2024-2029. Ganjar dalam deklarasi menekankan pentingnya kemajemukan masyarakat dan menghindari politik identitas. Kita akan pegang teguh NKRI dan kita tidak akan membawa politik identitas. Kita lah yang akan menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu. Kita yang akan jaga. Dan saya mengikuti apa yang terjadi di Kalimantan Barat. Koalisi Ganjar saat ini masih mencari bakal cawapres untuk menjadi pasangan dalam pemilihan presiden 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Safari politik para bakal calon presiden dilanjutkan jelang 3 pekan lagi pendaftaran Pilpres 2024. Pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar berziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Di kompleks makam, Anies Muhaimin disambut keturunan kelima Pangeran Diponegoro. Setelah berdoa bersama, Anies Muhaimin melihat replika meja bundar tempat Pangeran Diponegoro sempat berembuk dengan Belanda, menyatakan penolakan atas kedatangan Belanda yang menjajah. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut. Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdidik. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, hulunya adalah
perang Jawa, perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini ziarah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Hasanuddin Wahid menjelaskan ucapan Muhaimin yang adalah Ketua Umum PKB tentang langit dan bumi di posko relawan Anies Sabtu lalu. Ini ternyata Amin, Anies Muhaimin, langitnya baik, buminya baik. Saya ketemu perintah Kiai sejak 2021, diperintah di Mekah, diperintah Kiai Jawa Tengah. Nah, saya dengan Prabowo juga gitu. Buminya bagus, tapi langitnya gelap, kata Muhaimin. Kata Hasanuddin, Muhaimin hanya menirukan ucapan Kiai, sehingga tidak ada maksud khusus. Langitnya gelap. Menurut para kiai-kiai yang melakukan istikharah begitu. Jadi bukan bahasanya Caimin hanya menyampaikan apa yang diisyarahkan oleh para kiai-kiai dan para sepuh. Begitu. Karena ini kan perjodohan langit ya, kita tinggal mengikuti jalannya langit. Berbuat semaksimal mungkin, mengetuk pintu hati dan jiwanya para pemilih di Indonesia. Ya. Gerindra yang ketua umumnya disebut-sebut Muhaimin menilai tak masalah ucapan tersebut. Tidak ada masalah dengan apa yang disampaikan Gus Muhaimin soal langit terang, bumi terang ya, situasi yang mereka hadapi sekarang. Karena memang mereka sudah mendapatkan posisi sebagai bacawa pres. Kami juga ikut mendoakan semoga seterusnya langit terang, bumi terang bersama Gus Muhaimin. Sebelum bergabung dengan koalisi Anies Baswedan, Muhaimin dan PKB berkoalisi dengan Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Namun setelah setahun dengan Prabowo, Muhaimin bergabung dengan Anies dan koalisinya. Sementara Demokrat yang sebelumnya koalisi Anies bergabung dengan koalisi Prabowo. Manuver politik makin kencang di tengah makin dekatnya pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres di pemilihan presiden 2024 yang dihelat pada 19 hingga 25 Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Bakal Capres Anies Baswedan hari ini mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Hal ini ia lakukan sebagai persiapan jelang pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Dengan menumpangi sepeda motor, Anies tiba di loket pelayanan masyarakat Baintel Kampolri Cilandak, Jakarta Selatan. Anies membawa kelengkapan dokumen untuk pembuatan SKCK yang menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar Capres 2024. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di loket pelayanan masyarakat Baintel Kampolri, Jakarta. Renata, hingga saat ini bagaimana tahapan pembuatan SKCK yang telah dilakukan Baca Pres Anies Baswedan? Renata? Dan juga saudara, memang tadi sudah disampaikan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan bahwa dirinya sudah melakukan verifikasi terkait dengan pendaftaran ataupun pengurusan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, memang untuk surat SKCK ini harus menunggu konfirmasi ataupun verifikasi dari Kabaintelkam langsung, sehingga penandatanganan suratnya ini masih harus menunggu 1 kali 24 jam setelah melakukan verifikasi begitu ya. Tadi sekitar pukul 11:40 Anies tiba di Gedung Tripatra Cilandak untuk melakukan pengurusan SKCK ini. Tadi ia tidak mengantri karena memang dia sudah mendapatkan nomor antrian begitu ya, lebih awal. Kemudian dia masuk memberikan sejumlah dokumen dan langsung melakukan sidik jari begitu ya. Tadi diarahkan langsung oleh petugasnya. Terkait dengan pengurusan SKCK ini lebih lengkapnya mari kita dengarkan keterangan dari Anies Baswedan selaku bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Ya, kapan aja didaftar, kapan saja dibuka, insya Allah kita siap untuk daftar. Ya, udah. Makanya itu, jadi badan pekerja yang sudah mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua.
Jadi administrasinya, kemudian hal-hal substantif itu semua diselesaikan di Badan Pekerja. Jadi Baja itulah yang menyiapkan semuanya. Jadi kita siap kapan aja, ya. Ya, memang jadi SKCK-nya ini masih harus menunggu tanda tangan dari Kabak Intelkam, dan memang tadi sudah ditanyakan kepada Anies Baswedan langsung bahwa dirinya hanya melakukan ataupun mengurus SKCK ini untuk kepengurusan menjadi capres gitu ya. Dan memang SKCK ini juga menjadi salah satu syarat untuk mendaftar di KPU mendatang terkait dengan dokumen-dokumen lainnya sebagai persyaratan untuk maju menjadi capres. Nantinya ini juga sedang diurus dan memang sudah melakukan sejumlah verifikasi dan mempersiapkan dokumen-dokumen, tetapi memang masih menunggu dari tim Badan Pekerja Anies Amin. Dan memang tadi juga sudah dijelaskan lebih lanjut oleh Anies Baswedan bahwa dirinya dan juga bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bahwa akan mendaftar langsung saat pembukaan pendaftaran untuk pemilu 2024 nanti. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Renata Panggalo dari kawasan Baintelkam Polri Jakarta. Dan saudara, sesaat lagi langkah Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, bergabung di Partai Solidaritas Indonesia, memutus tradisi keluarga Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Salonpas Jet Spray, let's move! Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat rapat persiapan Rakernas meminta semua pihak menunggu siapa Bacawapres dari Ganjar Pranowo. Bila tiba saatnya, sosok Cawapres Ganjar akan langsung diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dialog
Bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Pilihan ini berbeda dengan Presiden Jokowi serta kakak sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi kader PDIP. Langkah Kaisang memutus tradisi keluarga Jokowi yang notabene merupakan kader PDIP. PDI Perjuangan memiliki aturan di mana satu keluarga harus berasal dari satu partai yang sama. Aturan ini tertuang dalam ADART Partai Berlambang Kepala Banteng Moncong Putih. Aturan sempat menjadi perbincangan setelah muncul wacana Kaisang yang berencana maju di Pilwalkot Depok. Kini Kaisang benar-benar berbeda pilihan partai dengan keluarga. Soal gabungnya Kaisang ke PSI, politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menilai pilihan itu hak Kaisang sebagai anak muda yang mau masuk partai politik. PDI Perjuangan tak akan meminta keterangan dari Jokowi soal beda pilihan partai anak bungsunya itu. Mau ikut, gitu loh. Dia tuh petugas partai tertinggi makomnya. Ya kalau beliau kemudian yang Kaisang kemudian ngambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, kan nggak lucu ya. Beliau presiden gitu loh. Ya jadi ya itu menurut saya silakan saja. Nanti bagaimana pimpinan partai melihat. Yang diuji di sini kan bukan partai tapi Pak Jokowi. Kalau kita serahkan saja pada rakyat menilai seperti apa gitu loh. Dan menurut saya nggak perlu dipanjang-panjangin. Ini ada anak muda mau masuk partai ya silakan. 2, 1. Saat meninjau pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi juga menyatakan tak bisa melarang putranya yang telah berkeluarga memilih partai politik untuk bergabung. Sering menyampaikan ya, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak? Gimana? Ada diskusi dengan Bapak nggak? Keinginan untuk masuk partai? Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Tak tanggung-tanggung, setelah Kaisang Pangarep masuk PSI, Kaisang diisukan akan menggantikan Ketua Umum PSI, Giring Ganesha. Kaisang pun bilang saat ini ia masih anggota dan baru saja resmi masuk PSI. Saat ditanya soal isu gantikan Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, Kaisang menjawab dengan meminta doa yang terbaik. Sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Kalau mau jadikan ketum gimana Mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya Mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas? Ya, pokoknya itu doain aja. Nanti kami dari PSI, kalau mungkin bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Sebelum Kaisang diberi kartu anggota, PSI telah membuat konten di Instagram tentang sosok misterius Mawar. Ini adalah teaser yang membuat penasaran netizen siapa yang bakal jadi penarik suara bagi PSI di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Sesaat lagi saudara, usai gelar perkara di Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, sopir truk yang menyebabkan kecelakaan di Bawen Kabupaten Semarang menjadi tersangka. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to top enaknya. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimed. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Usai dilakukan gelar perkara di Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, sopir truk yang menyebabkan kecelakaan di Bawen Kabupaten Semarang dijadikan tersangka. Dari pemeriksaan awal yang dilakukan penyidik Laka Lantas Polres Semarang, didapati sopir truk hanya memiliki SIM A yang tidak sesuai dengan kendaraan yang dibawa. Mendapati adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sopir truk, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah akan mengembangkan pemeriksaan lainnya mulai dari kondisi truk hingga perusahaannya. Polisi akan menerapkan pasal berlapis pada sopir truk yang menyebabkan kecelakaan di Bawen, Semarang. Gelar perkara sudah kita laksanakan dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka ini. Jadi sopir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk korporasi dari CV pengusaha manajemen bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan. Jaksa KPK menghadirkan 4 orang wajib pajak dalam sidang perdana pemeriksaan saksi kasus ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Dalam perkara ini, Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Sidang perkara korupsi dengan terdakwa ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. 4 saksi yang dihadirkan merupakan wajib pajak. Rafael bersama istrinya Erni Mike Torondek didakwa menerima belasan miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak yang didirikannya. Perusahaan itu diduga mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak. Jaksa KPK mengajukan replik atau tanggapan terhadap nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Lukas NMB dan tim penasihat hukumnya.
Dalam repliknya, jaksa tetap mendakwa Gubernur Papua nonaktif itu dengan tuduhan korupsi. NMB telah menyampaikan nota pembelaan pribadi yang dibacakan oleh penasihat hukumnya atas kasus dugaan suap dan gratifikasi di Tipikor Jakarta pekan lalu. Dalam replik, jaksa tetap menilai NMB melakukan korupsi dan menerima suap. Kubu Lukas NMB juga bakal diberikan kesempatan untuk membacakan duplik atau tanggapan atas replik jaksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pastikan penyidikan kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara diusut secara tuntas. Sementara pihak keluarga almarhum Brigadir Setio Herlambang sangat terpukul akibat kejadian ini. Polri memastikan jajaran kepolisian di tingkat pusat akan turun melakukan pendampingan serta bantuan agar proses penyidikan bisa dipertanggungjawabkan untuk keluarga. Apakah ada unsur pidana atau unsur lain yang menyebabkan Brigadir Setio Herlambang meninggal dunia? Kapolri meminta kasus ini diusut tuntas dan dilakukan secara cermat. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas. Kira penyelidikan saat ini masih berjalan. Saya juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain. Keluarga almarhum Brigadir Setio Herlambang masih syok dan belum mau memberikan keterangan. Sejumlah pelayat masih berdatangan ke rumah duka di Kendal, Jawa Tengah, termasuk teman-teman almarhum di Satuan Brimob. Sebelumnya, keluarga menerima kabar Brigadir Setio Herlambang meninggal akibat kecelakaan. Korban meninggal dunia akibat luka tembak. Keluarga berharap polisi bisa mengusut tuntas kejadian yang menimpa Brigadir Setio Herlambang. Jam 3, katanya ya kecelakaan itu. Tapi nggak jelas kecelakaan apa nggak? Nggak sama sekali nggak diberitahu kecelakaan apa nggak ada sama sekali. Keluarga sini juga nggak ada masalah, keluarga Semarang juga nggak ada masalah. Jadi nggak cerita apa-apa ya, Pak? Enggak. Biasa-biasa aja ya? Tapi 3 hari yang lalu tuh ngabari leteng saya meninggal di Papua. Oh gitu. Pak, harapan dari keluarga sendiri, Pak? Harapan saya juga ya ikhlas saja. Pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang, ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar di rumah dinas Kapolda Kaltara. Dugaan sementara, korban meninggal akibat lalai saat membersihkan senjata. Dari hasil otopsi, penyebab kematian korban adalah luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru-paru hingga mengalami pendarahan. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi di program Sapa Indonesia Pagi menyebut perlu bukti yang lengkap di tempat kejadian perkara bila memang Brigadir Setio diduga lalai membersihkan senjata. Tentunya akan ada alat-alat bukti pendukung yang mengatakan yang bersangkutan sedang membersihkan senjata. Dan kemudian ada saksi lain ya yang menemukan pada saat yang bersangkutan meninggal. Tapi yang jelas yang saya ketahui pada saat itu Bapak Kapolda Kaltara sedang berada di Jakarta. Hingga Walpri itu memang tidak sedang bertugas dan ada di mes atau di mesnya tempat dia tinggal. Ada satu hal yang mungkin pengalaman saya dulu ya, biasanya kalau orang bunuh diri itu kan biasanya dilakukan kepada bagian tubuh kepala. Jika sekarang kan di bagian tubuh badan dan tentunya ini akan menjadi satu bahan bagi ahli-ahli forensik kita yang menentukan dari arah mana, kemudian apakah yang bersangkutan itu tangannya kidal atau tangan kanan, hingga memegang senjata itu bisa memungkinkan terjadi kecelakaan. Keluarga juga meminta otopsi ulang dan kematian Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji polisi akan mengusut kasus ini secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV.
Sesaat lagi saudara, polisi memeriksa sejumlah saksi dalam kasus pembuatan video porno di Jakarta Selatan. Salah satu pemeran selebgram Siskae hadir memenuhi panggilan polisi. Gak nempel di gigi. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gulame bakar Parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food. Top enaknya. Pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Kembali di Kompas Siang, saudara. Selebgram salah satu pemeran video porno yakni Siskae memenuhi panggilan polisi. Siskae diperiksa sebagai saksi terkait produksi film porno yang terbongkar di Jakarta Selatan. Selebgram Siska tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi tadi. Siska akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus produksi video porno. Siskae sedianya dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada Jumat 15 September lalu, namun tidak hadir. Ia kembali dipanggil pada Selasa 19 September, namun kembali absen lantaran sedang berada di luar negeri. Kepada awak media, Siskae mengaku hanya bermain 1 judul film di antara 126 film yang dibesut tersangka IR. Aku belum tahu ya persiapan pertanyaannya seperti apa saja, tapi yang pasti aku sudah menyiapkan diri dan bukti untuk berikan dan menjelaskan kesaksian itu kepada para penyidik. Satu dong, satu judul. Sama atau enggak gitu, Kak? Iya, betul. Itu dibayar berapa, Kak? Nanti aku bakal spill ke kalian dan aku bakal share setelah pemeriksaan. Presiden Jokowi pagi ini memanggil sejumlah menteri ke istana untuk menggelar ratas tentang persoalan pembangunan Rempang Eco City di Rempang, Batam.
Sejumlah menteri sudah memasuki istana, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri LHK Siti Nurbaya menjawab singkat tentang agenda rantas, diantaranya adalah membahas persoalan Rempang. Dari 17.000 hektar areal Pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih sampai 8.000, selebihnya adalah hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektar tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel. Dalam pertemuan kami beberapa hari lalu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, saya datang sendiri di Rempang selama 2 hari dan menemui masyarakat di sana. Dan alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi Rempang itu bukan pergusuran, sekali lagi. Yang kedua, bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Karena kita melakukan, kalau relokasi itu dari Pulau A ke Pulau B. Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang. Tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung, di kampung yang masih ada di Rempang. Di tengah mahalnya harga beras, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan jika pemerintah terus berupaya memenuhi pasokan untuk menstabilkan harga beras, operasi pasar murah menjadi salah satu cara untuk menekan harga beras. Pemerintah datang bantu rakyat, ya dimajukan ya bansos 10 kilo. Itu dimajukan September, Oktober, November untuk 21,5 juta orang, ya 10 kilo. Juga kami bersama Bulog, terima kasih Wakil Wali Kota, semua pihak Bapanas, kita terus namanya apa? Pasar murah ya, pasar lagi. Mengadakan pasar murah sekarang di Solo, di Lampung, muter terus operasi pasar. Mudah-mudahan harganya nggak naik lagi, syukur-syukur bisa turun. Bantuan sosial dan operasi pasar ternyata belum membuat harga beras di Kota Blitar, Jawa Timur turun. Sudah 1 bulan lamanya harga beras tetap tinggi. Harga beras premium di Kota Blitar mencapai Rp71.000 per 5 kg. Sementara harga beras medium mencapai Rp62.000 per kilogram. Banyaknya bantuan sosial dan operasi pasar yang digelar pemerintah belum membuat harga beras di pasaran turun. Padahal tujuan utama dari bansos dan operasi pasar adalah untuk menekan harga beras yang melambung tinggi. Bisa nekan nggak sih? Bisa, nanti pasti akan turun. Nanti akan turun. Secara perlahan seperti itu ya? Perlahan ya. Meskipun saat ini belum. Oke. Kalau penjualannya gimana nih Mas dengan kondisi harga tinggi segitu? Ya agak sepi. Agak sepi Mas? Dampak pasti. Iya, menunggu kesiapan dari Bulog. Bulog sudah ready, nanti akan didistribusikan seluruh warga sesuai dengan data yang sudah masuk. Karena daerah sifatnya hanya mendistribusikan. Terima kasih telah mengikuti Kompas Siang hari ini, Senin 25 September 2023. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Siang hari ini. Saya Paskalis Siswari. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih. Sampai jumpa. Nah, ini kuncinya 3.
Berapa itu? Sehari mungkin bisa 600, 700. Dari satu rekening ya? Iya. Terakhir berkomunikasi dengan Freddy kapan? Kemarin pada sana. Apa yang dibicarakan dengan Freddy waktu itu? Dulu, Senin, 25 September, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Selamat datang di Sapa Indonesia Siang. Selama 1 jam ke depan kami akan menyuguhkan sejumlah informasi di siang hari ini untuk Anda. Tapi sebelum ke sana, kami juga akan memperlihatkan 3 sorotan utama seperti biasa. Yang pertama ini adalah terkait dengan seorang siswi kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah di Karawang, Jawa Barat yang menjadi korban pemerkosaan petugas keamanan atau satpam sekolah. Kejahatan seksual ini, saudara, telah dilakukan oleh pelaku selama 1 tahun hingga korban mengalami trauma berat. Berikutnya sorotan datang dari Jawa Tengah di mana seorang ibu di daerah Pemalang merawat anaknya yang menyandang autisme di sebuah rumah yang kondisinya memprihatinkan. Setiap malam sang ibu tidur di atas bangku bambu sementara buah hatinya tidur di lantai beralaskan sehelai karpet. Sorotan kami berikutnya ini terkait dengan es legendaris, saudara, di Semarang, Jawa Tengah yang akan menjadi salah satu informasi yang ada di Sapa Indonesia Siang. Namanya adalah es Chow. Es Chow ini sudah berjualan sejak 40 tahun lalu. Es ini memiliki isian seperti chow, kelapa muda, pepaya, kolang-kaling, nanas, hingga mangga. Ini tepat sekali kalau disajikan di siang hari tentunya. Nah, kami akan melihat sejumlah informasi atau sorotan utama tadi, selengkapnya hanya di Sapa Indonesia Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Sapa Siang kali ini, saudara, sebuah truk bermuatan beras terjun ke jurang sedalam 25 meter dan tenggelam di sungai di desa Malimbu, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 2 dari 3 penumpang truk mengalami luka berat. Kecelakaan berawal saat pengemudi truk berusaha menghindari kendaraan lain yang muncul dari arah berlawanan di tikungan yang sempit. Warga yang berada di lokasi membantu mengeluarkan truk dari dalam sungai. Warga juga membantu membawa muatan beras yang masih bisa diselamatkan. Ya itu akibat ketemu mobil di jalanan sempit. Itu saja. Ini beras mau dibawa kemana ini, Pak? Ini dijual, bawa potong untuk dijual. Usai dilakukan gelar perkara di Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, sopir truk yang menyebabkan kecelakaan di Bawen, Kabupaten Semarang dijadikan tersangka. Dari pemeriksaan awal yang dilakukan penyidik Laka Lantas Polres Semarang, didapati sopir truk hanya memiliki SIM A yang tidak sesuai dengan kendaraan yang dibawanya. Mendapati adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh sopir truk, Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng selanjutnya akan mengembangkan pemeriksaan lainnya, mulai dari kondisi truk hingga perusahaannya. Polisi akan menerapkan pasal berlapis pada sopir truk yang menyebabkan kecelakaan di Bawen, Semarang. Gelar perkara sudah kita laksanakan dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka ya. Dari supir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk korporasi dari CV pengusaha manajemen bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan. Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur, saudara, menangis di hadapan polisi karena menyesal telah berbuat jahat dengan menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku teringat keluarganya ketika akan dijebloskan ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan diulang lagi ya, nggak boleh kamu merugikan orang. Iya, sudah. Isak tangis pelaku begal tak dapat terbendung lagi. Ia tak kuasa menahan kesedihannya karena harus menghadapi hukuman yang harus dijalaninya akibat perbuatannya sendiri.
Pelaku merupakan salah satu anggota dari komplotan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Ia ditangkap setelah aksi kejahatannya terekam kamera pengawas. Ia ditangkap dengan sejumlah barang bukti. Namun saat dihadapkan kepada wartawan saat konferensi pers kasus kejahatan, pelaku teringat akan keluarganya yang harus ia tinggal. Karena kini ia menghadapi tuntutan penjara maksimal 9 tahun atas kasus yang dihadapinya. Namun nasi telah menjadi bubur. Pelaku tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri saat dipenjara nantinya. Menurut polisi, pelaku beraksi dengan 2 rekannya yang lain. Namun keduanya masih berstatus buron dan tengah dalam pengejaran polisi. Saat pengendaranya lengah, ada kesempatan, dia langsung ambil. Dia itu berkeliling hunting atau sebenarnya sudah mengintai si korban? Sepertinya dia mengintai, ataupun secara random, acak. Acak. Oh, dia biasanya berkeliling di daerah mana aja, Nak? Untuk saat ini masih di sekitaran Sukuman Nunggal, Tandes, dan Asembro. Dari pemeriksaan sementara, modus pelaku yakni mencari korban secara acak dengan berkeliling di sekitar wilayah Surabaya. Setelah mendapat sasaran, lantas para pelaku mendekati korban, lalu merampas sepeda motor dengan ancaman senjata tajam. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sorotan selanjutnya, saudara, seorang siswi kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah di Karawang, Jawa Barat menjadi korban pemerkosaan petugas keamanan atau satpam sekolah. Kejahatan seksual ini telah dilakukan oleh pelaku selama 1 tahun hingga korban mengalami trauma berat. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Karawang, Polda Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk meminta bantuan melakukan pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma yang dialami seorang anak korban pemerkosaan seorang satpam di sekolahnya. Sejumlah psikolog didatangkan ke rumah korban untuk memulihkan kondisi psikisnya. Pendampingan psikologis dibutuhkan mengingat korban mengalami trauma berat akibat pemerkosaan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama, yakni 1 tahun sejak korban duduk di kelas 4 hingga saat ini duduk di kelas 5. Selama kurun waktu 1 tahun, selain diperkosa, korban juga mendapatkan tekanan dan ancaman dari pelaku. Ancaman tersebut berupa ancaman penganiayaan jika korban membocorkan kejahatan pelaku. Untuk korban sekarang kita sedang melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyembuhkan memori ataupun psikologi daripada pelaku, daripada korban. Pihak keluarga korban, saya itu keluarga korban melaporkan kepada kepolisian. Dia nggak berani ngomong awalnya? Ya, karena ketakutan itu. Oh, ke orang tuanya. Akhirnya keluarga mau melaporkan. Baik. Oke. Siap, Nuhun. Sementara itu, Satreskrim Polres Karawang telah menangkap pelaku yang merupakan satpam di tempat korban bersekolah. Pelaku mengaku mengancam akan menganiaya korban jika ia melaporkan perbuatan bejatnya. Kejahatan tersangka dilakukan di ruang kepala sekolah. Dengan modus yaitu setelah korban ini datang pada pagi hari ini, sekolah masih keadaan sepi, tidak ada orang, kemudian karena yang bersangkutan memegang kunci dari ruang kepala sekolah, akhirnya saat korban datang, korban ditarik dan diajak ke ruang kepala sekolah. Dipaksa, kemudian kalau tidak menuruti apa kemauan yang bersangkutan akan ditampar. Sudah berapa kali dilakukan ini? Perbuatan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Sudah 10 kali lebih. Kasus ini terungkap setelah orang tua curiga karena korban kerap mengeluhkan sakit di bagian organ vitalnya. Setelah didesak, akhirnya korban menceritakan kejahatan pelaku terhadap dirinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi karena memerkosa anak tirinya. Aksi kejahatan ini dilakukan saat istrinya atau ibu korban sedang dirawat di rumah sakit. Korban diketahui masih berstatus pelajar atau anak di bawah umur, saudara. Saat aksi kejahatan dilakukan, korban diancam oleh pelaku agar tidak melapor ke siapapun.
Menurut korban, pelaku tak hanya mengancam, tapi aksi kejahatannya dilakukan secara beberapa kali. Namun karena tidak mau terus-menerus kejadian ini berulang, korban memberanikan diri untuk melapor. Untuk ancaman pasal yaitu maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun. Hari ini polisi memeriksa selebgram bernama Siskae yang sempat mangkir pada pekan lalu. Siskae diperiksa atas kasus produksi film porno. Selebgram Siskae tiba di Mapolda Metro Jaya pada Senin pagi. Siskae akan diperiksa atau tadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus produksi film porno. Siskae sedianya dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada Jumat 15 September lalu, tapi tidak hadir. Ia kembali dipanggil pada Selasa 19 September, namun kembali absen lantaran sedang berada di luar negeri. Selain Siskae, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk para pemeran yang diduga terlibat dalam produksi film porno. Kasus produksi film porno yang menyeret sejumlah artis, model, dan bahkan selebgram terus bergulir. Pemeriksaan terhadap para pemeran pria dan perempuan dalam film porno terus dikebut. Total, saudara, sudah 5 orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Polisi terus mengusut sindikat film porno. Adegan intim, itu hanya ibarat internet itu gimmick ya. Kita itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu itu seluruh adegan yang diperankan oleh Palat ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Nah, saya merasa terjebak karena di sini saya juga sebenarnya nggak tahu kalau itu bakal ada web WhatsApp. Dan bayarannya tidak semahal itu. Berapa? Ya, adalah tidak sesuai dengan sejuta, 2 juta, 3 juta. Tidak sesuai dengan berapa? Kak Meli tadi sejuta, Kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Itu berapa film, Mbak? Film atau 1 hari? 1 hari. Berapa? Itu pembayaran pun tidak. Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Saudara I ya, nah, dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita tuh kayak digiring, ini opininya ini legal. Lu nggak usah takut mainin film-film ini ya. Tidak hanya pemeran film porno, polisi juga akan meminta keterangan ahli, di antaranya ahli ITE, pidana, dan ahli pornografi. Seluruh keterangan akan dianalisis untuk dilakukan gelar perkara dan menetapkan status hukum terduga pelaku. Sudah kita lakukan komunikasi dan koordinasi awal. Insya Allah minggu depan kita jadwalkan untuk pemeriksaan para ahli. Setelah itu kita akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk di dalamnya adalah untuk menentukan apakah status saksi layak ditingkatkan menjadi tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Sindikat produksi film porno di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dibongkar Polda Metro Jaya pada Juli lalu. Sejak tahun 2022, rumah produksi ini sudah memproduksi 120 film porno yang diperjualbelikan di internet dengan keuntungan 500 juta rupiah. Salah satu filmnya bahkan sempat diblokir oleh Kemenkominfo sekitar akhir bulan April 2023. Sejauh ini, sudah 5 orang ditetapkan jadi tersangka, yakni produser sekaligus sutradara, juru kamera, penyunting gambar, hingga sekretaris rumah produksi. Polisi menduga ada pelanggaran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seorang ibu di Pemalang, Jawa Tengah seorang diri merawat anaknya yang menyandang autisme di sebuah rumah yang kondisinya memprihatinkan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Salonpas Jet Spray, let's move! Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Jangan ada batuk di antara kita.
Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimax. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Saudara, seorang ibu di Pemalang, Jawa Tengah merawat anaknya yang menyandang autisme di sebuah rumah yang kondisinya memprihatinkan. Setiap malam, sang ibu tidur di atas bangku bambu, sementara buah hatinya tidur di lantai beralaskan sehelai karpet. Bangunan sederhana di Duku Penuntun, Desa Banjarmulia, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini adalah rumah bagi Tunut dan anak semata wayangnya, Muhammad Faisal Alif. Tidak ada tempat tidur di rumah ini. Setiap malam, Tunut tidur di atas lincak atau bangku panjang dari bambu.
Sementara Faisal yang menyandang autisme tidur di lantai beralaskan sehelai karpet. Sehari-hari, Tunut bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Mulai dari menjual sisa sayuran di kebun orang lain hingga menjadi buruh tani. Tunut biasanya menghasilkan Rp25.000 per hari. Anak yang masih membutuhkan perhatian penuh dan usia yang terus bertambah membuat situasi Tunut makin sulit. Kalau biaya hidup aku kekurangan dana karena sehari-hari hanya 25, jadi aku kekurangan ekonomi. Ya, kesulitan ya? Iya. Untuk makan sehari-hari tidak ada cukup. Nggak cukup sehari-hari. Situasi Tunut dan anaknya membuat jajaran Polres Pemalang bersimpati. Sejumlah bantuan disalurkan untuk meringankan beban Tunut. Ada kasur agar keduanya bisa beristirahat dengan sehat. Ada juga sejumlah kebutuhan pokok untuk memenuhi pangan keluarga ini. Karena beliau tidak ada tempat tidur atau kasur, selanjutnya kami belikan kasur dan sedikit sembako, sehingga untuk Bu Tunut bisa membantu sedikit demi sedikit. Dengan adanya temuan tersebut, adanya kondisi warga yang kurang mampu atau memprihatinkan, kami akan berkoordinasi bekerja sama dengan pihak pemerintah desa ataupun instansi yang membidangi. Untuk ke depan kita akan membantu. Tunut mensyukuri bantuan dari Polres Pemalang. Ia berharap kasur dan bahan makanan yang diterima membuat dirinya tetap sehat sehingga bisa terus bekerja dan merawat anaknya. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Masih dari Jawa Tengah, saudara, sejumlah siswa sekolah dasar atau SD negeri di Blora harus belajar di ruang kelas yang rusak. Kegiatan belajar mengajar masih tetap dilakukan di ruang kelas yang plafonnya sebagian rusak, lantaran tidak ada ruang kelas lain yang bisa digunakan karena hampir seluruh ruang kelas kondisinya tidak layak. Sejumlah plafon ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 1 Tegal Gunung, Blora, Jawa Tengah telah rusak. Beberapa di antaranya berlubang cukup besar. Namun dengan kondisi plafon rusak seperti ini, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan. Lantaran tidak ada ruang kelas lain yang bisa digunakan karena hampir seluruh plafon ruang kelas rusak. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan para siswa maupun guru. Pasalnya, atap plafon bisa sewaktu-waktu ambrol dan menimpa mereka. Kondisi ini membuat proses kegiatan belajar mengajar di kelas tidak nyaman. Para siswa maupun guru merasa was-was jika sewaktu-waktu atap ambrol. Selain kondisi atap plafon yang membahayakan, kondisi bangunan sekolah juga banyak yang mulai lapuk. Bahkan salah satu ruang kelas sudah tidak digunakan karena mengalami kerusakan cukup parah. Pihak sekolah mengaku sudah mengajukan bantuan renovasi ke Dinas Pendidikan setempat. Namun saat ini belum ada bantuan. Ya, kalau kondisi di sini kerusakannya hampir merata. Tapi yang paling parah adalah 3 ruang, kelas 1, 2, kemudian ruang UKS itu yang perlu penanganan segera. Ini sudah beberapa tahun yang lalu ini. Semenjak saya di sini bulan Januari itu sudah kondisinya seperti ini. Jadi ini sudah bertahun-tahun kondisi seperti ini. SD Negeri 1 Tegal Gunung lokasinya berada di tengah kota Blora. Sekolah ini sempat menjadi sekolah incaran warga setempat. Namun diduga karena kondisi bangunan sekolah yang makin rapuh, sekolah ini kini hanya memiliki 49 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, ini ada kisah inspiratif dari seorang anggota Polri. Di Indramayu, Jawa Barat, ada seorang anggota Polri yang telah menyisihkan gajinya sejak tahun 2010 untuk membangun sebuah sekolah. Sekolah menengah kejuruan ini gratis untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu
agar tetap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ajun Inspektur Polisi 1 atau Aibtu Kasdullah. Sosok polisi yang satu ini setiap hari bertugas menjadi Kepala Unit Intelkam di Kepolisian Sektor Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di tengah kesibukannya bertugas menjadi anggota Kepolisian Resort Indramayu, Kasdullah selalu menyempatkan diri untuk mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan ini adalah sekolah yang dibangun Kasdullah di Jalan Jatibarang Jati 7, Desa Rancajawab, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. SMK pembangunan ini dibangun dari hasil menyisihkan gaji dirinya sejak tahun 2010 selama bekerja sebagai anggota polisi di Indramayu. Menurut Kasdullah, sekolah ini dibangun karena melihat banyaknya anak-anak keluarga tidak mampu yang terancam putus sekolah, sehingga ia bersama keluarganya membangun sekolah menengah kejuruan. Dari rata-rata yang tadinya sekolah harus ke Majalengka, harus ke Indramayu, dengan berdirinya SMK kita di sini, ya alhamdulillah antusias masyarakat sangat banyak. Karena awalnya yaitu di 2010, rata-rata mereka kalau yang lulus SD, lulus SMP enggan, atau kadang-kadang ya karena perjalanannya jauh, harus ke Indramayu, harus ke Majalengka kalau mau sekolah SMK. Adanya Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pembangunan Tukdana yang memberikan pendidikan gratis bagi siswa-siswinya disambut baik seluruh siswa dan Kapolres Indramayu. Sangat membantu kita para siswa dari segi ekonomi, karena mayoritas di desa saya kan rata-rata orang tua kita tuh orang nggak ada, jadi sangat membantu banget adanya sekolah SMK Pembangunan Tukdana itu, yaitu untuk membantu ini dari segi ekonomi, karena kita sekolah di sini gratis. Saya sangat bangga ya, saya sangat apresiasi. Tidak banyak anggota Polri yang bisa seperti kayak Aibtu Kasdullah. Memang ada beberapa yang telah membuat sekolah, tapi saya lihat ini memiliki kelebihan daripada yang lain, dikarenakan tidak hanya masalah pendidikan saja yang menjadi suatu inisiasi dari beliau, tetapi setelah pendidikannya selesai, beliau juga memikirkan bagaimana para pelajar ini bisa mendapatkan pekerjaan dan juga bisa mendapatkan penghasilan. Sosok Aibtu Kasdullah ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi anggota kepolisian dan masyarakat lainnya agar mampu melakukan hal positif untuk sesama. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami punya informasi kuliner, yakni es cao yang berisi kelapa muda, mangga, dan cincau. Konsisten berjualan selama 40 tahun dan menjadi salah satu incaran kuliner legendaris yang didatangi wisatawan saat berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Expose. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Alergi
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Salonpas Jet Spray, let's move! Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Saudara, Polresta Banyumas, Jawa Tengah memfasilitasi pernikahan seorang tahanan. Pernikahan dilangsungkan di Mapolresta karena mempelai laki-laki tengah ditahan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Pasangan Yuli Adipurnomo dan Nurnaningsih harus menjalani prosesi akad nikah menjadi sepasang suami istri di Mapolresta Banyumas, Jawa Tengah dengan pengawalan sejumlah petugas kepolisian. Pernikahan mereka dilangsungkan di Aula Rekonfu Mapolresta Banyumas, Jumat siang. Pasalnya, sang mempelai pria tengah menjalani masa tahanan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pernikahan tetap dilangsungkan karena memang telah direncanakan jauh-jauh hari sebelum mempelai pria tersandung kasus. Prosesi pernikahan kedua mempelai ini digelar dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua pengantin, serta para pejabat utama Polresta Banyumas dan para petugas penjaga tahanan. Kita memang sudah ada perencanaan sebelumnya, sebelum ada kejadian ini, sehingga tidak akan menghalangi apapun untuk kita menyegerakan pernikahan ini. Nggak punya kesempatan berpikir untuk bertunda itu Pak? Enggak. Ini sudah
Niatan kita udah kita bicarakan untuk baiknya seperti ini, walaupun ya di tengah-tengah seperti ini kayak gitu. Polisi memfasilitasi pernikahan seorang tahanan ini karena sebelumnya ada permohonan dari pihak keluarga. Mendapatkan permohonan dari keluarga bahwa salah satu tahanan kita ini akan melangsungkan pernikahan, sehingga kita fasilitasi karena ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kita kepada masyarakat, termasuk juga kepada tahanan yang ketika dia mau menikah ini juga kita harus fasilitasi karena memang ini merupakan salah satu hak daripada tahanan, sehingga kita fasilitasi di ruangan ini dan hari ini dilaksanakan. Semoga kedua mempelai bahagia dan tentunya tahanan juga bisa menjalani proses hukum. Seusai melangsungkan prosesi pernikahan, pengantin laki-laki dengan pengawalan petugas dikembalikan lagi ke dalam tahanan. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Saudara, bagi Anda penikmat minuman dingin, kayaknya wajib deh nikmatin segarnya es legendaris di Semarang, Jawa Tengah. Namanya Es Cao. Nah, Es Cao ini sudah dijual sejak 40 tahun lalu. Kira-kira seperti apa rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Seger banget ya. Ini dikenal dengan nama Es Cao. Kedai Es Cao legendaris ini bertempat di Gang Lombok nomor 9, kawasan Pecinan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Es Cao legendaris ini sudah berjualan lebih dari 40 tahun yang lalu. Berbeda dengan kebanyakan es Cao pada umumnya, es Cao ini tidak menggunakan santan dan kental manis, tetapi hanya menggunakan gula alami dan sirup yang dibuat sendiri. Es Cao disajikan di atas piring dengan beragam isian seperti cao, kelapa muda, pepaya, kolang-kaling, nanas, dan mangga. Buah-buahan yang dipakai merupakan manisan buah yang direndam lama, seperti manisan mangga dan juga manisan nanas, yang memberikan sensasi rasa manis asam yang segar. Tak lupa diberi serutan es batu di atasnya dengan porsi yang melimpah untuk menambah kesegaran. Kolang-kaling yang digunakan pun juga merupakan kolang-kaling produksi lokal yang berasal dari daerah Gunung Pati, Kota Semarang. Saya tak jamin tidak ada pengawet, tidak ada obat gula, tidak ada pewarna, asli original gini. Kalau es yang lain ya bedanya sini kan ciri khasnya sini pakai mangga ya. Jadi selalu orang bilang es campur, kayak di lain-lain tempat biasanya kebanyakan pakai susu apa santan. Kalau di sini enggak, malah es campur malah seger gitu. Saya ada mangga muda. Kedai Es Cao Gang Lombok ini ramai dikunjungi pada siang hingga sore hari. Pengunjung yang datang tak hanya warga lokal, tetapi juga wisatawan dari luar kota hingga luar negeri. Semarang ini panas, suka ini jadi ya saya duduk dan ternyata enak. Itu aja sih. Nah, terus kalau menurut saya esnya enak. Saya jarang menemukan es seperti ini kan di Jakarta. Yang menarik karena buah-buahnya bagi saya cukup ini. Tadi saya rasa ada apa ya tadi ya ini ya. Ada kecut-kecutnya, ada kedongdong, ada mangga mas. Mangga ya itu ya, mangga ya. Iya mangga terus cukup langka sih kalau di Jakarta. Ada di Semarang. Saya ingin bernostalgia di tempat kelahiran saya di sini. Tempat ini tidak akan pernah terlupakan dan selalu mengingatkan masa nostalgia yang dahulu itulah. Rasanya saya sepertinya teringat zaman-zaman tempo saya masih muda ya. Ya paling enak kalau musim kemarau begini minum es yang dingin, yang nyaman. Untuk menikmati satu porsi es Cao campur, Anda perlu merogoh kocek Rp32.000. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, sebuah komunitas bernama Kelompok Usaha Bersama atau KUB Guntari Jaya menjadi wadah sejumlah penyandang difabel untuk berkarya dan berdaya. Di komunitas ini, para penyandang difabel menjual hasil karya mereka berupa makanan, busana, aksesori, hingga lukisan.
Geraha Nawasena Rumah Harapan Disabilitas yang berada di Jalan Kamboja, Denpasar, Bali sejak Desember 2022 lalu menjadi tempat berkreasi bagi para penyandang difabel. Para penyandang difabel dari 4 komunitas yang berbeda memanfaatkan stand-stand yang tersedia untuk memamerkan dan menjual karya mereka. Seluruh penyandang difabel ini tergabung dalam kelompok usaha bersama atau KUBE Guntarijaya. Ade membuat kaos bertema rock and roll, lukisan, catering beragam jenis makanan, aksesori, hingga lukisan. Wadah semacam ini mendorong penyandang difabel berkarya dan berdaya menuju kemandirian. Kalau di sini khususnya sih pengen untuk promosinya, biar banyak orang juga yang tahu bahwa di sini itu ada UMKM teman-teman disabilitas, ada dari kuliner, ada dari kerajinan seperti itu. Nanti ke depan mau teknologi kan, kita sudah nggak istilahnya memasarkan by surat sekarang kan, kita sudah mulai online. Mungkin nanti teman-teman kita buatin mereka online kayak Instagram atau website lah seperti itu sih. Dan kita juga butuh nanti kayak pelatihan mungkin dari website, dari internet atau IT lah. Pelatihan IT seperti itu sih. Para penyandang difabel di kelompok usaha bersama Guntarijaya berharap bisa mendapatkan pelatihan pemasaran digital sehingga produk-produk karya mereka makin dikenal masyarakat. Komang Sumarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kami kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya ratusan warga Palestina yang mengungsi tidak melihat adanya harapan untuk segera kembali ke rumah mereka. Karena banyak diantaranya yang sudah kehilangan rumah dan ada pula yang tidak yakin situasi akan tetap tenang. Pikir semua air mineral itu sama, le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimax. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Expose. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax.
Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, ratusan warga di kamp pengungsi Palestina di Lebanon tak melihat adanya harapan untuk masa depan mereka. Kondisi ini terjadi setelah perjanjian gencatan senjata antara faksi-faksi yang bertikai di kamp pengungsi Palestina tersebar atau terbesar di Lebanon menghasilkan perdamaian yang rapuh. Ratusan warga Palestina yang mengungsi tidak melihat adanya harapan untuk segera kembali ke rumah mereka. Karena banyak di antaranya yang sudah kehilangan rumah dan ada pula yang tidak yakin situasi akan tetap tenang. Bagi banyak orang, ini bukan pertama kalinya mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka. Beberapa di antaranya harus pindah mengungsi sebanyak 2 kali selama perang berlangsung. Salah satunya sebuah asrama pusat pelatihan kejuruan yang dikelola oleh PBB untuk pengungsi Palestina menjadi salah satu tempat yang dihuni oleh pengungsi Palestina. Para pengungsi, terutama lansia, mengeluhkan betapa menyulitkannya harus pindah dari satu tempat ke tempat lain demi mendapatkan perlindungan dan mencari tempat tinggal yang aman dari bentrokan. هدم محروق وكل المنطقة عم بقول لك بيتي لو قصر ما عاش فيني لأنه كله دمار كله محروق يعني شيء رعب بخوف يعني زي اللي فايت على غابة. Dan banyak pengungsi yang berharap mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk dapat membesarkan anak serta cucu-cucu mereka dengan damai. This is a story of multiple displacement, never being able to feel at home. And what they're asking us now is please give us a home, a place where we can stay and where we no longer have to move from. UNRWA atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees merupakan badan PBB yang didedikasikan untuk membantu pengungsi dari wilayah konflik, memang telah membuat sejumlah kamp pengungsian di sejumlah titik. Namun ada beberapa lain yang tinggal di masjid dan tempat penampungan lain yang tidak dikelola PBB. Dan kini UNRWA masih menunggu dana sebesar 15,5 juta Amerika dolar setara 38 miliar rupiah yang telah diajukan bulan lalu untuk digunakan mencari tempat alternatif bagi sekitar 6.000 anak-anak yang sekolah di kamp pengungsiannya dirusak dan masih ditempati oleh militan. Uang tersebut juga sebagian akan diberikan secara tunai kepada keluarga pengungsi. Kami jeda sejenak, nanti kami kembali dengan informasi terkait polisi yang menangkap 9 anggota geng motor, saudara, yang terlibat kekerasan dan penganiayaan terhadap 2 pengendara motor di Sukoharjo, Jawa Tengah. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku
Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ih, kok bentong? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, mulakan tiketmu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray. Let's move! Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, mulakan tiketmu. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex.
Saudara, aksi penipuan dengan modus tukar uang receh terjadi di Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi di sebuah depot air isi ulang dan kepada korbannya pelaku mengaku memiliki uang pecahan 500 dan 1000 sebanyak 1 juta rupiah. Dalam rekaman kamera pemantau yang terpasang di tempat isi ulang air minum ini, pelaku datang menggunakan sepeda motor tanpa berplat nomor. Pelaku menuju tempat kasir sambil membawa plastik berisi uang receh dan meminta menukarkan uang receh dengan jumlah 1.050.000 rupiah. Pelaku bersiasat bahwa sedang terburu-buru dan menolak uang receh itu untuk dihitung terlebih dahulu. Namun meninggalkan nomor telepon dan mengaku tinggal tak jauh. Namun usai dihitung, uang yang dibawa pelaku hanya berjumlah 500.000 rupiah. Dan nomor telepon yang diberikan tidak terdaftar. Kini kasusnya tengah ditangani oleh Polsek Cimanggis. Berikutnya saudara, polisi menangkap 9 anggota geng motor yang terlibat kekerasan dan penganiayaan terhadap 2 pengendara motor di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari 9 pelaku yang ditangkap, 7 diantaranya masih berupa anak di bawah umur. Setelah mendapatkan laporan, polisi menyelidiki kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap 2 pengendara sepeda motor di kawasan Kartasura, Sukoharjo pada Agustus lalu. Hingga akhirnya menangkap 9 pelaku yang merupakan komplotan geng motor. Kedua korban merupakan korban salah sasaran karena sebelumnya komplotan ini hendak berduel dengan geng motor lainnya. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit karena terdapat luka akibat senjata tajam. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban. Informasi tadi juga menutup Sapa Indonesia Siang kali ini, saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Iriana Marianus pamit, terima kasih, sampai jumpa. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Fajri Satrio. Saudara, sebuah truk yang mengangkut ribuan ekor ayam terperosok ke dalam parit di Magetan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir truk mengantuk. Truk yang mengangkut 3 ton lebih ayam potong ini terguling di parit sedalam 3 meter saat melaju dari arah Pelausan Magetan menuju Jombang. Sejumlah warga berupaya membantu karena sebanyak 3.000 ekor ayam berhamburan. Bahkan setengahnya mati karena kecelakaan tunggal tersebut. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk dan kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Magetan. Ngantuk terus tergelincir ke sungai. Ada setir ke kiri gitu ya? Ya. Ngangkut apanya? Untuk pengangkutan ayam pedadi. Berapa Pak? Untuk kurang lebihnya 3 ton. 3 ton mungkin 3.000 kalau nggak salah. Demikian Kompas Update, saya Fajri Satrio, sampai jumpa. Nah, ini kuncinya 3.
Berapa itu? Sehari mungkin bisa 600, 700. Dari satu rekening ya? Iya. Terakhir berkomunikasi dengan Freddy kapan? Kemarin kalau nggak salah. Apa yang dibicarakan dengan Freddy? Dulu, Senin, 25 September, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah kepada Lina Mukerji. Panti asuhan di Kota Medan diduga mengeksploitasi anak asuhnya melalui media sosial. 26 anak diamankan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Sebelumnya, Zara telah menempuh pendidikan S1 selama setahun di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, ITB, melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Selain Zara, sejumlah anak publik figur lainnya juga sedang menggapai mimpi dengan berkuliah di luar negeri. Siapa saja mereka? Prestasi membanggakan juga berhasil diraih anak dari presenter Alia Rohali. Namira Anjani diterima di 5 universitas ternama di Inggris. Kelima kampus ini adalah University of Leeds, Queen Mary University, King's College London, University of Manchester, dan University College London. Jani tak bisa menyembunyikan raut wajah bahagianya. Adalah kedua anak dari artis Uya Kuya juga menempuh pendidikan di luar negeri. Anak pertama Uya, Cinta Rahmania Putri Khairunisa, telah menempuh pendidikan di Amerika Serikat sejak setahun lalu. Cinta Kuya berkuliah di Pasadena City College, mengambil jurusan film. Yuk, datang ke standnya Java Spoon X Uya Kuya di KJRI stand nomor 29. Cinta, hari ini laku banyak apa, Cinta? Kuliah di Amerika Serikat membuat Cinta Kuya harus hidup mandiri dan melakukan berbagai pekerjaan sendiri. Meski jauh terpisah samudra, Uya Kuya ternyata tak melepas Cinta begitu saja. Uya Kuya tetap memantau Cinta dari CCTV yang terhubung di ponselnya. Menyusul sang kakak Cinta Kuya, adiknya Nino Kuya juga diterima di salah satu universitas di Amerika Serikat tahun ini. Bersama keluarga dan teman-temannya, Nino sempat menggelar farewell party jelang studinya ke luar negeri. Tadi berapa? 3 hari lagi Nino tanggal 15 bakal berangkat ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi anak baik ya. Amin. Jangan banyak main di sana. Amin. Kalau cari cewek yang benar. Amin.
Pasadena City College yang merupakan salah satu community college terbaik di Amerika Serikat menawarkan pendidikan berkualitas bagi siswa internasional. Kedua putra pasangan presenter Donna Agnesia dan Dario Sinathrya ini mengikuti pendidikan di sekolah sepak bola di The International Center of European Football di Perancis. Akademi ini memang dikenal mencetak pemain bola internasional. Putra sulungnya Lionel Nathan Sinathrya menempuh pendidikan di sana sudah sejak September 2021. Sementara sang adik Diego menyusul sang kakak 1 tahun kemudian. Lionel dan Diego sekolah di luar negeri di usia belasan tahun. Memutuskan anak untuk melanjutkan sekolah sepak bola di luar negeri tentu sudah dipikirkan secara matang. Donna dan Darius berharap anaknya bisa belajar dengan baik di salah satu akademi bola di Paris. Demi mewujudkan cita-cita sang anak, Donna dan Darius ternyata mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kok Paris beneran ya? Prancis ya. Prancis sekolah di bola di mana sih? Ada. Nggak, itu ngambil pendidikannya bener bola? Akademi ya. Bener akademi bola? Akademi bola, tiap hari main bola. Tapi sekolahnya juga ada. Oh gitu. Mahal nggak sih sekolah bola dulu? Mahal ya? Lumayan ya? Lumayan ya? Bisa buat gaji satu pemain Liga 1 lah. Gila dong. Yang udah timnas. Coba buat hidup di sana. Buat sekolah. Buat sekolah. Oh karena di mes gitu di situ ya? Dorm. Sementara itu, sejumlah artis Indonesia lainnya juga sudah lebih dulu menempuh pendidikan di luar negeri. Di antaranya Jerome Pauline, Maudy Ayunda, Cinta Laura, lulus sarjana di Columbia University Amerika Serikat. Di kampus yang sama, Tasya Kamila menyelesaikan S2-nya. Kemudian ada penyanyi Gita Gutawa. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay terus. Gak nempel di gigi. Slay olay. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kenapa sarapan sereal, Bu?
Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ini adalah detik-detik penggerebekan panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini uang apa? Iya, uang ini uang apa? Itu uang konten kan? Enggak, Pak, itu kan uang kas. Iya, uang konten dia dapat uang, dapat. Kami yang kunci tadi dulu. Enggak ada. Tadi kan di sana sama dia enggak ada kunci katanya. Panti asuhan ini diduga mengeksploitasi anak asuhnya usai konten seorang pengasuh menyuapi bayi 2 bulan dengan bubur saat dini hari. Terkait dengan viralnya di TikTok, adanya kegiatan online di TikTok eksploitasi anak. Hasilnya yang pertama tadi kita panggil ke kantor pengelola, rupanya izinnya ini belum ada sama sekali. Saat penggerebekan, seorang bayi langsung dipulangkan ke keluarganya. Sedangkan 25 anak lainnya dibawa ke sentra bahagia milik Kementerian Sosial. Dari hasil pemeriksaan diketahui fakta bahwa panti asuhan itu tidak mengantongi izin alias ilegal. Panti asuhan langsung ditutup dan tidak lagi ada aktivitas. ZZ, pengelola panti asuhan, telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka sengaja mencari belas kasihan penonton di media sosial untuk mendapat uang. Dari hasil live di media sosial dalam 1 bulan, tersangka bisa mendapat saweran berkisar 20 hingga 50 juta rupiah. Masih tunggal ya, kita juga ada keluarga lain, ada pelaku lain, tapi masih kita periksa saat ini. Pengurus antara 2 ini, suami ini dan istrinya. Pemiliknya juga tuh Pak ya? Iya. Ya. Istrinya kenapa nggak ditekan dan tersangka Pak? Ya ini masih kita dalam. Nanti kalau memang masuk ke dalam ini, fakta hukumnya akan kita tindak lanjuti. Tersangka terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Ia dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kaget ya? Enggak ada yang demo kok. Ya benar. Aku kangen keluarga aku. Kasus ini bermula ketika Lina Mukherjee mengunggah video makan. Usai ramai di media sosial, 15 Maret seorang pria di Palembang melaporkan Lina ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama. Saya tak tindakan kan, yang penting sekolah.
Kondisi pilu menimpa SA, siswi kelas 2 SD mengalami buta permanen lantaran diduga dicolok tusuk bakso. Pelakunya diduga adalah kakak kelasnya sendiri yang duduk di kelas 6. Peristiwa terjadi di sebuah sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur pada 7 Agustus 2023. Kejadian bermula saat sekolah mengadakan lomba memperingati kemerdekaan. Korban ditarik kakak kelasnya ke sebuah lorong dan dipaksa memberikan uang jajan. Namun korban menolak, lalu pelaku marah. Korban ketakutan lalu kabur dan membasuh matanya yang berdarah. Ia juga mengaku sempat mengusap matanya dengan seragam. Sesampainya di rumah, korban mengeluh ke orang tuanya karena matanya tidak bisa melihat. Korban dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan buta permanen karena ada kerusakan saraf pada mata kanannya. Akibat perundungan yang menimpanya, korban mengalami trauma dan belum berani ke sekolah. Dari keterangan korban, juga mengaku mendapat perundungan sejak kelas 1 SD. Kini, korban berkeinginan untuk pindah sekolah. Sampai saat ini masih belum mau sekolah dan sekarang sudah saya serahkan kepada LBHI untuk menyelesaikan masalah ini. Kesehatan dan pemulihan secara psikologis difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk mencoba mengajak untuk melihat sekolah yang akan ditempati, artinya ada perpindahan sekolah di beberapa desa. Pada 28 Agustus, orang tua korban memutuskan melaporkan kasus ini ke polisi. Atas laporan itu, korban telah menjalani serangkaian pemeriksaan mata dan psikologis di beberapa rumah sakit. Namun pada 21 September, hasil pemeriksaan MRI menunjukkan bahwa mata kanan korban mengalami penurunan penglihatan. Namun, tidak disebutkan sejak kapan dan penyebab terjadinya penurunan penglihatan. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun. Bekas darah, bekas fibrin bagian dari darah, kelainan saraf, tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung untuk melihat ini bekas terjadi kekerasan. Di saat yang bersamaan, polisi juga memeriksa 47 saksi, dari kepala sekolah hingga keluarga korban. Dari pengakuan mereka, tidak satu pun yang melihat peristiwa perundungan itu. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan polisi, diantaranya seragam korban dan DVR CCTV dari sekolah. Hasilnya, CCTV aktif terakhir pada tanggal 1 Juni 2023 dan kembali dinyalakan pada tanggal 18 Agustus sehingga tidak merekam dugaan peristiwa perundungan. Selanjutnya polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kasus ini berlanjut atau dihentikan. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Alah, lapar sih. Aha, Bromo Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Bromo Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nah, tarik. Gua bukan maling. Tarik, gua bilang tarik. Gua bukan maling ya. Tarik. Gua akan lancang gua ya. Sopir taksi ini cekcok dengan petugas dinas perhubungan saat mobilnya hendak diderek. Sopir taksi emosi mencoba menyerang salah seorang petugas karena tak terima mobilnya mau ditarik. Kong, dipoto lu, Kong. Dipoto. Meski berjalan alot, mobil tetap diderek ke kantor Dishub. Intinya mengurangi. Cuma sampai di sini, pas kita di sini kita nggak tahu. Bukan masalah nggak tahu, bapak yang harusnya sadar. Saya sadar, Bu. Coba sana coba lagi di sana. Nggak usah nunjuk orang lain, ke bapak saja dulu pribadi. Bapak tahu. Tapi akhirnya bisa efektif. Orang tua ini adu mulut dengan polisi karena tak terima anaknya ditilang akibat tidak menggunakan helm. Iya. Sama tabe, udah lari ya. Siap. Nggak apa-apa itu. Asal tendangin anak sekolah di sana tidak pakai helm. Dalam razia ini, puluhan pengendara diberi sanksi tilang karena boncengan tidak mengenakan helm, serta mengamankan 20 sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP. Cuma sampai di sini, pas kita di sini kita nggak tahu. Bukan masalah nggak tahu, bapak yang harusnya sadar. Keras badannya nih. Ini kamu beri. Pegang palanya. Berarti masuk dong ini. Down. Warga di Utan Kayu Selatan, Matraman, ini awalnya menemukan 2 ular di dalam rumah yang kosong. Kedua ular masing-masing memiliki panjang 3,5 meter dan 2,5 meter. Kedua ular itu diamankan warga dan dimasukkan ke kandang. Namun setelah dibongkar, warga lalu menemukan total 16 ular sanca di rumah kosong yang sudah ditinggal belasan tahun lalu. Warga dengan perangkat desa ini ribut di aula Balai Desa Sukadana, diduga karena dana bansos dan program PKH
dikorupsi oleh pengelola bansos desa. Warga berteriak-teriak, bahkan seorang warga nekat melempar kursi plastik ke arah perangkat desa. Warga yang merasa berhak, tetapi tidak menerima bansos sama sekali. Itu, bongkari dulu, jangan dicek abang itu. Bongkari dulu semua, bongkari cepat, bongkari semua. Tim rias pengantin dituduh mencuri amplop dari tamu oleh keluarga mempelai. Mereka diteriaki dan disuruh untuk memeriksa seluruh tas sampai ke dalam mobil. Enggak ada ya, Pak. Ini punya siapa ini? Taruh di luar, ini punya ada itu, ini taruh luar. Usai diperiksa, baru diketahui yang mengambil uang amplop adalah saudara dari mempelai sendiri. Pihak pengantin pun mengklarifikasi masalah ini dan memohon maaf. Cerita dari orang tentang Kak Tina yang mencuri amplop kami, itu tidak benar. Bentrokan antar organisasi kemasyarakatan ini terjadi di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi. Karena kesalahpahaman antara dua kelompok yang dipicu masalah penarikan mobil. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan bambu hingga balok kayu. Polisi pun langsung turun ke lokasi tawuran untuk menghentikan tawuran. Sudah dilakukan mediasi di Polsek Setu, namun diduga belum tuntas hingga bentrok kembali terjadi. 1 orang tewas sementara 39 orang ditangkap polisi. Kita kurang banyak anggota ini, kurang pasukan. Pelaku maling motor ini nyaris dikeroyok oleh warga yang kesal. Aksi pencurian motor yang dilakukan oleh pelaku terekam CCTV. Pelaku selanjutnya dibawa ke polisi. Jangan. Warga yang emosi unjuk rasa di perusahaan tambang emas nekat menghancurkan sejumlah fasilitas perusahaan. Para pendemo mengaku kesal karena menilai perusahaan tidak segera membayar ganti rugi yang sudah dijanjikan. Aksi yang sudah dilakukan selama 2 hari berturut-turut ini menuntut pengembalian hak kawasan para pendemo yang saat ini tidak bisa dipakai lagi. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelang pendaftaran Capres-Cawapres oleh KPU pada Oktober nanti, bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. Di tengah isu dua poros koalisi yang makin menguat, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan. Putra bungsu Presiden